Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Alhamdulillah kita melanjutkan dari kita. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan nawasikh bahasanya. Atau bahasa lainnya adalah babul awamil ad-dakhilati ala al-mubtada wal khabar. Itu saat disebutkan babul awamil ad-dakhilah. Maksudnya adalah awamil allati dakhalat ala, sehingga alif lam yang ada di ad-dakhilah itu juga bisa disebut dengan alif lam mausul karena menyimpan makna allati. Kenapa dikatakan awamil ad-dakhilah ala al-mubtada wal khabar? Karena amil ini cek karena amil ini dia masuk ke dalam tarkib mubtada wal khabar sekaligus. Makanya dinamakan dengan ad-dakhilah ala mubtada wal khabar. Oke, ini kita bahas. So, babul awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Kenapa dikatakan dakhil? Karena amil itu memang sejatinya yadkhul. Yang bagaimana kemarin kita bahas tentang i'rab adalah taghyir awakhiril kalimah liikhtilafi al-awamil ad-dakhilah. Itu berarti amil yang masuk. Dan amil yang masuk di sini itu amilnya lafdhan, bukan makna. Lafdhan bukan makna. Terus kenapa dikatakan masuk ke dalam mubtada wal khabar? Karena amil ini nanti setidaknya kita mempelajari 3 amil ya. Yang pertama kana dan kawan-kawannya, terus yang kedua inna dan kawan-kawannya, yang ketiga adalah dhanna dan kawan-kawannya. Dhanna dan kawan-kawannya seperti itu. Terus nanti pertanyaannya, kita ini sekarang sedang dalam judul besar, yaitu marfu'atul al-asma. Itu. Kita sedang dalam judul besar marfu'atul asma. Nah, salah satu isim yang marfu' itu adalah isimnya dia, khobarnya dia, itu marfu'. Nah, terus dia ngapain? Jelas ya? Karena anggotanya dia itu nggak ada yang marfu'. Gitu. Itu nanti mansub dua-dua. Seharusnya dhanna ini
masuk ke dalam mansubat. Jelas gitu. Seharusnya dhanna masuk ke dalam mansubatul asma. Ya, benar. Isim dan khobarnya dhanna itu nanti dianggap sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Makanya itu dia udah masuk ngelebur di pembahasan maf'ul nanti di belakang. Jelas ya? Gitu. Karena bedanya gini. Karena itu merubah, misalnya ini adalah mubtada khobarnya. Zaidun naiman. Zaidun naimun. Nah, ini adalah mubtada khobarnya. Ini Zaidun, ini un. Berarti ini terjadi taghir dari yang awalnya nggak ada apa-apa. Makanya Zaidun itu terjadi pun. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak memiliki harokat maksudnya ya. Bukan sukun juga. Saat dikatakan nggak ada, berarti memang kholis nggak memiliki harokat. Baik 3 harokat yang dimaksud dan juga bukan sukun. Memang seperti itu awalnya. Maka saat gitu, lalu gara-gara posisinya dia itu ibtida, al-ibtida, maka membuat dia ini dibaca un. Gara-gara dia posisinya khobar, sebenarnya bukan gara-gara posisinya khobar, karena dia khobar maka dia diambilkan sama si mubtada, makanya dia dibaca un. Maka jadilah ini Zaidun qaim atau Zaidun qaimun. Berarti dalam proses ini terjadi yang namanya at-taghyir. Dalam proses ini. Makanya nanti dalam mi'rab, nah ini khobar, kemarin kita udah ngebahas khobar. Yaitu ini termasuk khobar mufrad. Nah, khobar mufrad itu memang khobar yang asli. Ini adalah khobar yang masuk ke dalam makna daripada ta'rifnya khobar. Seperti itu. Kemarin apa ta'rif khobar? Yaitu isim marfu' al-musnadu ilaih. Ini adapun yang ghair mufrad itu udah bukan isim marfu' lagi. Yang rofa nanti itu ada, tapi dia tetap kita harus mentawilkan dia isim marfu'. Sehingga yang rofa itu adalah mahalnya, posisinya. Berarti sekalipun khobarnya itu ghair mufrad, baik syibh jumlah ataupun jumlah, tetap dia sedang berposisi di tempat sesuatu yang rofa. Karena taghirnya itu tetap kita katakan taghir yang rofa. Hanya saja mahalnya terlalu sibuk untuk itu. Maka dia kita sebutkan fi mahal. Oke. Lalu, nah berarti ini poinnya. Amil Zaid itu adalah ibtidai. Amil naib itu adalah mubtada. Ini yang kita sebut di sini. Al mubtada. Gitu. Amil Zaid adalah ibtida, amil naib adalah mubtada. Saat mereka masih pasangan mubtada khobar. Saat masih pasangan mubtada khobar, maka ingat amilnya mubtada itu ibtidai, amilnya khobar itu adalah mubtada. Nah, sehingga kedua amil ini berubah gara-gara ada amil yang lain. Makanya bahasanya amil yang masuk ke mubtada wal khobar. Ini bahasanya nggak sekedar amil masuk ke mubtada dan khobar, tapi ada plusnya. Plus ngerubah status amilnya si mubtada dan ngerubah status amilnya si khobar. Makanya bahasanya amil yang masuk ke mubtada yang khobar. Tujuannya apa? Tujuannya ngerubah. Gitu. Si mubtada yang tadi amilnya adalah amil maknawi ibtidai diubah. Si khobar yang tadi amilnya adalah amil maknawi ibtidai diubah. Amilnya adalah mubtada diubah. Khobar tadi ambilnya adalah mubtada diubah. Siapa berubahnya? Ini. Jelas? Itu. Nah, kalau di dalam kana dan inna masih masuk ke dalam koridor marfu'atul asma karena memang masih ada rofa'nya. Gitu, jelas ya? Masih ada yang rofa' di antara dua-duanya. Maksudnya masih ada yang nyisa rofa'. Yaitu imma mubtada'nya masih nyisa rofa', yaitu di kana, imma khobarnya yang masih nyisa rofa, yaitu di inna. Terus ngebahas dhanna di sini karena dhanna ini sama kerjaannya seperti inna dan kana, yaitu dia yang merubah amil mubtada dan khobar. Sama. Bedanya kalau dhanna karena dia adalah fi'il, memang fi'il tam dhanna itu. Fi'il tam sehingga
dia itu menjadikan kedua di depannya itu menjadi maf'ul dia. Jelas ya? Gitu. Makanya sejatinya dia masuknya mansubatul asma di dalam pembahasan maf'ul bi di sana gitu. Tapi dijelaskan konsepnya di sini dalam rangka karena dia sama dengan inna dan karena sama-sama menjadi amil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Sedangkan maf'ul-maf'ul yang ada atau fi'il-fi'il yang ada yang dimana dia menghasilkan maf'ul, maka itu enggak seperti itu. Gitu. Fi'il yang ada yang menghasilkan maf'ul, maka memang maf'ul itu tadinya isim mufrad. Tadinya itu bukan tarkib isnadi. Jelas ya, tafrik ya. Gitu. Semua maf'ulat nanti saat kita membahas di dalam mansubatul asma, terus ada maf'ulat. Nah, maf'ulat di situ adalah sesuatu yang amilnya adalah fi'il, apapun bentuk maf'ulnya, amilnya adalah fi'il, tapi itu semua adalah sesuatu yang mufrad. Sehingga enggak dikatakan tadinya isnadi, lalu berubah gini, enggak. Sedangkan dhanna ini adalah fi'il yang dia itu masuk ke dalam sesuatu yang tadinya tarkib isnadi, yaitu mubtada khobar. Jelas? Oke. Arti sini kita lihat. Kalau kana masuk di, kalau misalnya ini kemasukan kana, maka jadi Zaid iman. Gitu. Zaidun iman. Inna, kalau di sini inna Zaidan imun. Gitu. Inna Zaidun imun. Nah, kalau di sini dhanna. Bahasanya adalah dhanna. Dhanna itu Zaidan iman. Nah, ini dua adalah maf'ulnya si dhanna. Oke. Kita lihat di sini nanti. Di dalam kanan itu kan dia masih menyisakan rafa bagi si mubtada'nya atau bahasanya bagi yang tadinya mubtada gitu. Di dalam kana dia masih menyisakan rafa bagi yang tadinya mubtada. Inna juga masih menyisakan rafa bagi yang tadinya khobar. Tapi perlu ketahui bahwasanya rofaknya Zaid sekarang itu bukan rofaknya Zaid yang tadi. Jelas ya? Gitu. Rofaknya Zaid sekarang itu bukan rofak yang tadi. Walaupun dia masih sama-sama marfu. Jelas? Gitu ya. Begitu juga rofaknya qaim yang ini. Rofaknya qaim yang ini bukan rofaknya qaim yang tadi. Kenapa? Nah, kenapa? Karena ini qaim. Karena qaim yang tadi rofaknya amilnya adalah mubtada. Zaid yang tadi rofaknya amilnya adalah ibtida. Berarti saat terjadi taghyir dia sempat diubah walaupun berubahnya kembali ke dia seperti yang tadi. Hanya saja bedanya tadinya dia seperti itu dikarenakan ibtida, sekarang dia seperti ini dikarenakan isim kana. Jelas ya? Begitu juga di sini. Jadi jangan kita kira bahwasanya sekalipun Zaidun masih Zaidun tidak berubah, itu amilnya nggak berubah, amilnya berubah, gitu. Karena kalau nggak berubah ya dia nggak dikatakan dakhil dong. Si ini nggak dikatakan awamil dakhil dong. Justru awamil dakhil ini dikatakan dakhil karena dia merubah atau dia datang ke situ dalam proses atau dalam konsep untuk menjadikan itu sebagai ma'mul. Berarti dia ngeganti amil, bahasanya gitulah. Berarti ini tadi masuknya saya terangkan. Awamil ad-dakhilah itu maknanya adalah alal mubtada'i khobar plus yubaddil al-amil. Seperti itu. Plus mengganti amil. Amilnya mubtada ibtida diganti sama kana. Amilnya khobar adalah mubtada diganti sama kana. Gitu. Jelas? Oke. Cuman, nah khusus di kana. Kenapa kana itu berbeda dengan ini? Kenapa kana itu berbeda dengan dhanna? Karena kenapa ini dikatakan isimnya dia? Ini dikatakan khobarnya dia. Kenapa dikatakan ini? Karena dia enggak memenuhi klasifikasi sebagai atau tidak memenuhi standarisasi, tidak memenuhi kualifikasi maksudnya. Karena dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai fi'il. Gitu, jelas ya? Dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai fi'il. Makanya dia nanti dikatakan dengan fi'il naqis. Seperti itu. Dia nggak memenuhi karena beberapa nanti itu
pembahasan yang panjang juga karena beberapa hal. Itu ya, dia dianggap fi'il naqis. Begitu juga ashabnya nanti. Atau begitu juga ikhwahnya nanti. Dia semua itu dianggap sebagai fi'il naqis. Karena dianggap sebagai fi'il naqis, maka dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai fi'il. Sehingga karena dia nggak memenuhi kualifikasi sebagai fi'il, maka dia nggak layak memiliki fa'il dan juga nggak layak memiliki maf'ul. Jelas? Beda dengan dhanna. Kalau dhanna ini memang fi'il yang tam. Bahkan dia itu fi'il muta'addi ila maf'ulain. Bahasanya seperti itu. Sebenarnya saat kita membahas dhanna itu adalah memang fi'il muta'addi ila maf'ulain. Fi'il yang dia itu ta'addi kepada dua maf'ul. Dia fi'il yang tam. Sehingga saat kata-kata dhannantu, bahasa seperti itu, dhannantu, maka taknya di sini adalah tak fa'il. Taknya itu adalah tak domir. Seperti itu. Domir muttasilun. Berarti domir muttasilun lil mutakallim, dan itu memang fa'il, dan ini menjadi maf'ul pertamanya dan ini menjadi maf'ul keduanya. Oke, ini sekilasnya tadi. Sedangkan kana enggak. Sedangkan inna itu bukan fi'il, sehingga akhirnya kita enggak mempermasalahkan perihal loh kok depannya enggak jadi fi'ilnya atau apa, enggak jadi fa'ilnya atau maf'ulnya. Kita enggak mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena inna ini adalah huruf. Seperti itu. Inna terus ada anna itu huruf. Gitu. Jelas ya? Makanya dia nanti dikatakan sebagai huruf-huruf nawasib juga. Huruf yang membuat depannya itu menjadi mansub. Gitu. Dia nanti dikatakan sebagai huruf-huruf itu. Nah, itu tadi. Karena tidak dikatakan ini sebagai fi'il fa'ilnya, tidak dikatakan ini sebagai maf'ulnya, karena dia dianggap tidak memenuhi kualifikasi fi'il, sehingga tidak layak untuk memiliki fa'il dan juga tidak layak untuk memiliki maf'ul. Atau bahasanya karena itu adalah al-fi'lu an-naqis. Fi'il naqis bahasanya, enggak tam. Nah, makanya nanti khusus kana atau beberapa akhwatnya yang lain atau beberapa ikhwahnya yang lain, maka nanti ada beberapa kita bisa mengartikan dia. Nanti itu kembali kepada makna sebenarnya. Kita bisa mengartikan dia sebagai fi'il yang tam. Nah, maka kalau dia berarti fi'il yang tam, maka dia nanti memiliki fa'il atau memiliki maf'ul. Itu nanti di marhalah yang selanjutnya kita melihat hal seperti itu. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu diketahui tentang ini. Berarti sekalipun zaidunnya itu masih rofa, tetap dia berubah. Itu tetap dia taghyir. Berarti tadinya rofa karena tidak, lalu berubah. Rofa juga walaupun berubahnya sama, tapi tetap kita katakan berubah. Kenapa? Karena sekarang berubah dikarenakan si pengrofanya itu adalah siapa? Kana. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam kitab. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhi wa syaikhina fid dharain. Amin. Babul Babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Ini juga nanti semua ini amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar itu juga dinamakan dengan nasikh. Nasikh yang jamaknya adalah nawasikh. Kalian nanti di dalam usul fikih juga akan mempelajari ada yang dinamakan dengan nasikh juga, nasikh mansukh. Pakai kha ya, enggak pakai ha. Nasikh. Nah, itu ada yang dinamakan dengan nasikh mansukh. Nasikh itu adalah artinya merubah, membuang. Ya, bahasa membuang itu kan berarti sama juga dengan merusak, merubah. Al-izalah juga, ar-raf'u juga nanti ada seperti itu. Itu namanya adalah nasikh. Oke. Babul awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Itu biar lebih memahamkan, kalian pasang aja koinnya. Dia masuk kepada mubtada dan khabar plus merubah status amilnya. Maksudnya plus merubah status amil keduanya.
mubtada tadinya saat dia mubtada amilnya ibtida, khobar tadinya saat dia khobar amilnya adalah mubtada. Nah, si ini yang terbagi ini dia masuk plus merubah status amilnya. Wahia salah satu asya. Maka awamil ad-dakhilah 'alal mubtada dan khobar itu ada 3. Gitu. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Dan dhanantu. Di dalam ini khusus beliau memberikan kata dhanantu. Kenapa diberikan kata dhanantu? Agar memunculkan fa'ilnya. Agar jangan kita ngira bahwasanya dhanna nanti salah satu mubtada dan khobar itu menjadi fa'ilnya. Betul enggak? Yang dia itu masuk ke dalam mubtada dan khobar itu dengan menjadikan mubtada dan khobar itu maf'ulnya dhanna. Maka di dalam penyebutan juga enggak dikatakan dhanna wa akhwatuha, enggak, tetapi dhanantu. Agar langsung kita pahami, oh mubtada dan khobar itu sama sekali enggak jadi sebagai fa'ilnya gitu. Karena kalau jadi fa'ilnya beda lagi. Dhanantu wa akhwatuha. Lanjut. Ketiga aksam ini itu memiliki amal yang berbeda-beda. Kan amil itu pengamal, berarti ada yang diamalkan. Nah, ketiga aksam ini memiliki amal yang berbeda-beda. Kalau misalnya kana, maka dia itu membuat mubtada itu menjadi rofa. Nah, saat dikatakan dia membuat mubtada jadi rofa, lah berarti kan nggak dibuat apa-apa. Oh enggak, ada tambahannya. Dan membuat status mubtada jadi isimnya dia. Berarti saat kita katakan kana zaidun qa'iman, zaidun itu kita katakan zaidun isim kana marfu'un, berubah statusnya. Gitu. Isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhiril anwa min ismil mufrad dan seterusnya. Tuh, zaidun isim kana marfu'. Nah, itu berarti itu. Berarti dia merofakkan mubtada plus menjadikan dia sebagai isim. Nah, itu kalau misalnya karena sedangkan dan dia menasobkan khobar plus bahasanya ada plusnya lagi. Walaupun dia menasobkan khobar plus menjadikan khobar yang tadinya khobar mubtada sekarang khobarnya kana. Berarti beda status ya jadinya. Walaupun namanya masih sama-sama khobar. Gitu. Walaupun namanya masih sama-sama khobar. Mungkin kita di sini ngelihat secara zahir nggak bermasalah karena loh kan memang udah berubah jadi nggak muskil. Ya di sini itu kan nggak berubah sama sekali. Berarti bahasanya apa? Inna itu merofakkan khobar, nggak berubah. Plus menjadikan khobar sebagai khobar, nggak berubah juga. Berarti tadi dia masih khobar, sekarang masih khobar. Tapi ingat, tadi khobarnya mubtada, sekarang khobarnya inna. Itu yang perlu diingat. Sehingga akhirnya merubah juga, merusak juga. Gitu. Maka ini kita katakan inna merofakkan khobar plus menjadikan khobar itu khobarnya dia, bukan khobar mubtada. Diganti status kepemilikan. Tadi sebelumnya khobar ini adalah khobarnya mubtada, diganti status kepemilikan. Walaupun statusnya masih sama-sama khobar. Jelas? Oke. Kita masuk di dalam kan. Fa'amma kana wa akhwatuha. Ini akhwatu kho-nya itu ini ya, kho-nya itu fathah ya. Itu yang benarnya. Itu lughah secara sofiyah yang benar. Akhwat. Yang mati itu kalau ikhwah. Ikhwah itu yang menjami banin banat gitu. Akhun sama uktun itu di jamaknya itu adalah ikhwah. Makanya ada kata-kata jamak daripada uktun itu adalah akhwat. Terus jamak daripada akhun itu adalah ikhwan. Makanya pakai nun. Terus ada yang menjamin kedua itu yaitu ikhwah. Nah, bentuk masdarnya itu adalah ukhuwah, bentuk masdarnya. Gitu. Yaitu menjadikan seorang saudara itu akho namanya. Nah, bentuk masdarnya ukhuwatun. Oke, lanjut. Maka ini yang benar adalah akhwat.
Walaupun nanti bisa ditulis dalam teks bahasa Indonesia, ditulis yang benar lebih membuat kita paham. Kan kita biasa mendapati akhwat gitu kan. Koknya enggak ini, koknya enggak maftuh. Koknya itu ini sakin, sukun. Akhwat. Padahal yang benarnya adalah akhwat. Makanya kalau di dalam kitab-kitab kalian yang berbaris nggak ada yang ditulis akhwat di situ, pasti akhwat. Sebagaimana misalnya di yang sering kita nih madiyafah masyikhoh itu maksudnya membiasakan kita agar mentadbik keilmuan kita gitu. Madiyafah kan kita sering nyebutnya kalau di Indonesia kan ya, di Indonesia kan tuh menjadi madiyafah pakai di atau masyikhoh gitu. Itu padahal yang benarnya adalah madyaf. Itu kan isim makan daripada ini, dari isim makan daripada dofa yaitu duyuf. Yaitu tempat ruang tamu. Tempat tamu itu artinya adalah madyaf. Gitu. Tempat syekh itu adalah masyayikh. Maka yang benarnya itu adalah madyafah. Mad dan dot itu bukan termasuk kolkolah gitu. Dot itu diberhentikan di samping geraham ini. Mad seperti itu. Madyafah. Jadi nggak perlu mad. Kita di Indonesia itu kalau dot paling kencang kolkolahnya itu. Dot itu. Nggak tahu itu apa penyebabnya. Dalnya nggak ada kolkolah. Ini giliran dot ada kolkolah. Kuat kali pula tuh. Mado ya fah katanya. Itu maksudnya itu adalah hal-hal kecil, tetapi di saat kita tahu nanti membuat orang tahu dia ya, gitu. Hal-hal yang kecil yang membuat kalau kita melakukan itu seperti itu. Padahal itu sepele banget, selipe lah bahasa itu. Madyafah. Jadi begitu juga masyayikh. Masyayikh itu adalah makanul syekh. Gitu. Kalau misalnya madyafah maka nulis doif, yaitu maksudnya adalah duyuf, tamu. Nah, makanya diistilahkan itu ini tempat tamu madyaf, ya, tempat tamu yang diberikan ilmu. Makanya madyafah. Lanjut. Nah ini tadi ajaran-ajaran gini nih, halal gini yang kita tuh sering. Nah yang paling sering banget muncul syubhatnya, nah ini syubhat kalau ini. Yang paling sering banget muncul syubhatnya itu adalah ma'rif sama ma'rod. Itu udah sok-sokan nanti orang itu. Kalau itu baru memang ada lughahnya yang dia itu membenarkan kata-kata ma'rif. Walaupun secara sarfiyah yang bukan jalur syad, dia yang benarnya adalah ma'rif gitu. Karena bentuk fiilnya itu adalah arido yang aridu. Yang arid itu maksudnya memperlihatkan gitu atau mempamerkan. Makanya kan ma'rif itu tempat sesuatu diperlihatkan, makan. Nah, nanti di dalam sorof kita setidaknya akan sedikit ngelihat bahwasanya kalau fiilnya itu bentuk ain fiilnya di saat mudhari itu adalah kasroh, maka bentuk wazan yang sahihnya untuk isim makannya itu juga kasroh gitu. Kalau selain itu maka bisa fathah gitu. Kalau selain itu maka bisa fathah. Makanya kata-kata apa itu? Kecuali beberapa yang syad. Itu kecuali beberapa yang syad. Kalau dia mukhalafah itu nanti dikatakan syad. Salah satu yang syad itu adalah masjid. Itu termasuk nanti dikatakan syad. Ada qaul yang mengatakan itu syad, ada qaul yang mengatakan ini enggak syad karena itunya langsung dari Quran. Seperti itu. Ilal masjid. Di Quran itu nyebutnya masjid, enggak masjid. Padahal kalau kita lihat faidahnya, makanya benernya harusnya masjid karena bentuknya sajadah yasjudu, bukan sajadah yasjidu. Seperti itu. Nah, begitu juga di dalam itu arado yang aridu gitu atau arido yang aridu. Oke, betulnya adalah ma'rid. Nah, salah satunya juga adalah maknis. Ada kitab kitab Kutubu Sittah yang plus 2 jadi Kutubu Tis'ah di situ. Kitab itu kitab hadis. Nah, itu nama cetakannya itu sering disebut maknaz gitu. Padahal bentuk fiilnya karena zayakniz. Itu maka itu seharusnya maknis. Nah, itu nanti jalur-jalur itu kita bisa mengatakan ini benar, tapi jalurnya syad. Gitu. Bisa seperti itu atau memang ada jalur sahihnya dari kalam arus. Nah, itu nanti hal-hal yang akan kita lihat di dalam sorof. Di dalam sorof hal seperti itu sehingga bisa memperbaiki kita. Oke, lanjut. Wa amma kana wa akhwatuha
fa'innal kana maksudnya bahwasanya kana tarfa'ul isma. Nah, ini amalnya dia ya. Jadi beliau menyebut ada 3 yang masuk ke dalam mubtada dan khobar gitu. Tapi ketiga-tiganya ini ada 3 yang masuk ke dalam mubtada dan khobar, 3-tiganya ini statusnya amil. Statusnya itu pekerja. Kan gitu bahasa kita. Statusnya itu adalah amil. Amilnya ngapain? Yang merusak tatanan ini tadi. Gitu, merusak tatanan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar dirusak. Dirusak bukan tatanannya jadi kebalik, enggak. Tetapi dijadikan amilnya berubah. Sehingga akhirnya makmulnya berubah. Nah, maka dalam artian ada 3 yang dikatakan amil masuk ke dalam mubtada dan khobar, dan ketiga-tiganya ini memiliki amal yang berbeda. Dia kan amil, pekerja, dan 3-tiganya itu memiliki kerjaan yang berbeda. Kerjaannya karena itu merofahkan mubtada dan menjadikan isim, dan menasobkan khobar dan dijadikan khobarnya dia. Gitu. Kerjaannya inna nih yang beliau sebutkan sekarang. Yang beliau sebutkan sekarang itu adalah kerjaannya itu berbeda. Oke. Apa kerjaannya karena? Tarfa'ul isna. Nah, ini beliau langsung nyebut isim. Padahal ada takdirannya di situ. Yang dirofakkan kan bukan isim. Yang dirofakkan adalah yang tadinya mubtada. Masa gitu. Maka ini bisa kita takdirkan. Maksudnya adalah tarfa'ul mubtada wa taj'al. Seperti itu. Wa taj'alul mubtada isman laha. Bahasanya seperti itu. Dia itu merofakkan mubtada dan menjadikan bahasanya. Dan menjadikan mubtada isman laha. Gitu. Terus watan sibul khobar. Nah, ini khobar yang disebut di sini adalah khobarnya dia. Gitu. Nah, yang kalau misalnya mau lebih memahamkan, maka kita katakan watan sibu khobarul mubtada'i wa taj'alahu ay wa taj'alu khobarul mubtada'i khobarohu atau khobaroha bahasanya. Dan menjadikan khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Jelas ya? Itu adalah koid-koid atau dobit yang perlu dipahami. Terus wahia, apa aja itu? Apa aja itu anggota-anggotanya? Pertama, karena itu ketua sukunya itu. Karena baru selanjutnya adalah ininya, kata-kata yang setelahnya. Intinya yang paling utama itu adalah karena. Nanti di sini dikatakan ada 13 yang boleh sebut di sini ada 13. Karena ini kalau satu persatu kita baca itu min sya'ni syarah. Itu berarti kita sedang membaca syarahnya. Sehingga akhirnya ini nggak terlalu kita perhatikan sebagaimana yang sebelumnya. Kalau udah kawan-kawan yang penting kita paham aja intinya, yaitu kepala sukunya. Sebagaimana di dalam huruf jar kemarin, di dalam amil nawasik, amil jawazib, amil nawasik. Yang penting kita paham aja dia ngapain. Gitu. Nah, untuk detailnya satu persatu itu nanti saat marhalah kita sedang menjelaskan syarah. Itu karena itu nanti panjang juga satu persatunya. Pasti kita menjelaskan amsa itu menjelaskan apa, dan itu contoh takdiknya seperti apa, itu panjang. Oke, berarti kita baca aja. Wahia ai akhwatu. Nah, ini harusnya hianya ini dia nggak kembali kepada akhwat. Kenapa? Karena nyebut kana. Paham nggak maksudnya? Iskalnya nanti itu. Kan dia katakan iyanya itu kembali kepada apa? Kembali kepada nawasih yang pertama atau kembali kepada akhwatnya? Kalau kembali kepada akhwatnya, maka si karena udah disebut. Gitu. Oke kan gitu kan? Berarti iyanya itu kembali kepada an-nawasikhul ula. Nawasih yang pertama, yaitu ini nih. Karena kan dikatakan bahwasanya awamil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar itu ada 3. Awamil yang pertama atau amil yang pertama itu adalah kana. Terus iyanya kembali kepada apa? Gitu. Kalau iyanya kembali kepada akhwat, ngapain disebut kana lagi? Tapi berarti di sini ada 2 jalur, bahasanya gitu. Berarti iyanya itu imma kembali kepada awamil al-ula, maksudnya awamil yang pertama. Karena kan amilnya banyak nih, makanya kita tetap pakai jamak gitu. Amilnya itu ada 13 di sini disebut. Amil yang pertama atau iyanya juga bisa kembali kepada akhwat. Jalurnya gimana? Iyanya kok bisa kembali kepada akhwat, padahal dia nyebut kana lagi. Paham nggak yang kedua nih? Kan saya katakan
hianya itu bisa kembali kepada awamilnya, awamil al-ula, amil yang pertama, atau nawasih yang pertama, atau hianya itu kembali kepada akhwat, dan itu yang seringnya. Lantas bagaimana menyelesaikan kalau misalnya hianya itu kembali kepada akhwat, padahal kananya masih disebut? Apakah kana itu adalah akhwatnya kana? Seperti itu. Paham nggak sih? Apakah kana itu juga akhwatnya kana? Seperti itu. Atau enggak? Misalnya saya, diri saya itu adalah temannya saya enggak? Coba kalian renungkan. Misalnya gini, teman itu apakah, atau bahasa gini, saya, diri saya itu apakah saudaranya saya enggak? Kan bahasanya saudara ya, kan temannya, saudara ya. Saya, apakah saudaranya saya? Gitu. Ya, secara zahir Kak, benar, secara zahir Kak. Tetapi secara dalamnya, maka kita katakan, misalnya gini, saya punya saudara. Ini ngejelasin ini aja ya, karena ini nanti kenapa saya nyebut ini memudahkan ada beberapa titik di dalam usul fikih. Nanti kalian akan mendapati itu. Membingung, gimana maksudnya ini? Saya memudahkan ini. Kenapa saya nyebut ini? Karena nanti ada pembahasan di usul fikih di warokot kitab awal ada menyinggung ini dan itu agak sedikit membingungkan. Jadi gini, saya itu punya kakak gitu ya, punya kakak, terus punya adik, misal punya ibu, punya bapak. Ibu ini punya kakak lah rasanya. Banyak nih ya anggotanya ya. Kakak itu di sini punya anak. Anaknya di sini punya kakak. Kan banyak nih cakupannya. Yang mau saya pahamkan, bahwasanya adalah saat dikatakan saudara saya, itu apakah cuma mencakup yang nyentuh saya doang? Enggak. Anaknya kakak saya itu juga akhwatnya saya. Paham ya? Berarti maksudnya apa? Saudara, berarti anaknya, atau bahasanya gini aja nih. Nah, ini kakaknya anak dari kakak saya. Kakaknya anak dari kakak saya. Paham nggak? Ini anak kakak saya kan ponakan saya. Kakak dari anak kakak saya itu kan masih ponakan saya. Kakak dari ponakan saya, ya masih ponakan saya dong. Ya kali kakak ponakan saya, nenek saya kan nggak gitu. Oke, maka gini. Maka yang dimaksud saudara saya itu mencakup ini memang saudara saya ataupun saudara dari saudaranya saya. Siapa saudara dari saudara saya ini? Kakak. Ini kan saudaranya dia. Gitu kan? Saudara, ini saudaranya saya. Gitu. Maka saudara dari saudaranya dia itu juga saudara saya. Paham nggak? Gitu. Begitu juga misalnya jauh di sini ibu punya kakak. Ibu dan kakak itu punya di sini aja. Punya ibu. Nah, bahasanya gini. Berarti saudara saya itu mencakup saudara yang memang nyentuh saya sama saudaranya dia juga. Maksudnya siapapun saudara dia, itu juga saudara saya nanti. Berarti saudara saya itu mencakup akhun li wa aku akin li. Paham ya? Yaitu ini akun li atau ini ukhtun li. Itu. Dan ini adalah misalnya dia punya saudara yang lain atau apa gitu. Maka siapapun saudara dia, itu juga saudara saya. Padahal itu adalah saudara-saudaranya dia. Paham ya? Gitu. Nah, yang termasuk bahasa gini nanti. Yang termasuk saudaranya dia itu siapa? Saya. Paham nggak? Gitu. Yang termasuk saudaranya kakak saya itu adalah saya. Dan tadi saudara saya mencakup saudara yang saya semua yaitu kakak saya dan juga saudaranya kakak saya. Maka salah satu afrod saudaranya kakak saya adalah saya. Jelas? Nah, dari situlah bisa kita katakan saya adalah saudara saya sendiri. Paham nggak masnya? Tapi jalur itu ya, jalur dari kemana-mana itu kembali lagi ke dirinya. Nah, makanya itu di dalam ini, di dalam dia tadi juga dia bisa dikatakan kepada akhwatnya. Karena kana adalah akhwatnya kana itu sendiri dengan jalur ini. Oke. Ini nanti saya kasih clue aja sedikit. Ini nanti ada disebut penjelasan tentang ini, corak ini.
di dalam warokot di saat menyebut tentang majas biziyadah atau majas binuqsan. Misalnya ada kata-kata kamitslihi. Nah, ini nanti dikatakan majas. Kenapa? Karena maksud kaf di sini adalah misal. Seperti itu aja. Baru nanti jalurnya ini berat gitu di sana. Tapi saya kasih clue aja. Ini clue-nya. Oke. Lanjut. Ngebahas wahiyah doang. Wahiyah. Ya udah, kita baca aja nih selebihnya. Wahiyah kana wa amsa wa asbaha wa adha. Nah, itu tiga yang pertama, amsa, asbaha, adha, begitu juga dhalla, itu menerangi waktu gitu. Contohnya menerangi waktu. Amsa sore, asbah pagi, adha di waktu duha. Nah, dhalla itu waktu sore. Udah hampir maghrib gitu. Itu dhalla. Terus selanjutnya nanti ada pengklasifikasian. Itu di dalam syarah-syarahnya nanti udah dijelaskan semua itu. Terus wasoro, berarti kalau amsa gimana? Kalau amsa berarti amsa Zaidun iman. Kalau asbaha gimana? Asbaha Zaidun iman. Adha Zaidun iman. Dhalla Zaidun iman, dan seterusnya, sama semua. Wa mazala wa man fakka wa ma fati'a. Itu. Wa mazala wa man fakka wa ma fati'a. Terus wa ma bariha wa ma dama. Terus selanjutnya wa ma tasarrafa minha. Dan semua, berarti kan yang beliau sebut tadi ada 13 itu. Yaitu kana wa amsa wa asbaha wa. Itu kan bentuk madinya semua itu yang disebut. Kana itu bentuk madinya. Itu walaupun dia nakis, tetapi dia tetap memiliki sisi fiilnya. Apa? Bisa ditasrifkan dan menggunakan tasrif fiil. Itu amsa, asbaha juga. Itu kan bentuk madinya. Asbaha yusbihu isbahan, seperti itu. Itu bentuk madinya. Adha juga seperti itu. Nah, berarti yang menjadi amil untuk merubah mubtada dan khobar itu adalah karena beserta semua tasrifannya dia. Berarti karena yakunu kun. Kun bentuk amarnya. Berarti fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Begitu juga ini, begitu juga asbaha yusbihu asbih, gitu. Begitu juga amsa yumsi amsi. Nah, seperti itu. Maka itu nanti begitu juga semua yang tertasrif dari ini, karena ini adalah bentuk fi'il madhi, maka semua yang tertasrifnya bentuk mudhari' dan bentuk amarnya itu adalah menjadi khobar dan menjadi isim kana, gitu. Nah, hanya saja baru saya tambahkan. Kalau misalnya dia itu kana Zaidun qaim, atau kita taruhkan di sini. Atau contohnya adalah yakunu Zaidun qaiman. Kan gini kan? Kenapa? Karena kalau dia itu posisinya menjadi madhi atau mudhari', maka isimnya bisa dimunculkan. Karena sebagaimana konsep di dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Gitu, konsepnya seperti itu. Tapi masalahnya kalau menjadi amar. Nah, kalau menjadi amar. Amar itu domirnya itu mustatir wujuban. Dia nggak boleh dimunculkan. Dia domirnya mustatir wujuban. Makanya yang kita lihat di dalam amar itu biasanya adalah si maf'ulnya yang muncul. Fa'ilnya nggak muncul. Itu maksudnya. Amar itu fi'il amar maksudnya. Fi'il amar itu fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban. Mesti diistitarkan. Artinya misalnya kata-kata gini, kun iman gitu. Kun iman. Kan gini kan bahasanya. Kun iman. Apa yang menjadi isim kanannya? Yaitu apa yang menjadi isim kanannya? Wa dhamiruhu apa? Wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Gitu. Takdiruhu anta. Ya, baru antanya yaud kepada siapa? Antanya yaud kepada mukhatabnya. Siapapun mukhatabnya, kalau mukhatabnya Zaid, ya udah antanya itu yaud kepada Zaid. Jelas ya? Kata-kata ini. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam salah satu judul lagu tuh. Kun anta. Kan ada tuh. Kita tulis bawah aja nih. Kun anta. Apa yang menjadi fa'ilnya? Apakah anta di depan fa'ilnya kun atau isimnya kun? Enggak.
Tapi anta di sini adalah apa anta ini? Menjadi khobarnya kun. Berarti fa'ilnya kun siapa? Domir, mustatir, wujuban takdiruhu anta. Anta juga. Berarti maksudnya apa? Kun. Kalau kita munculkan seandainya, maka misalkan gini, kun jadilah kamu orang yang berdiri, yaitu. Nah, kalau ini maka kun jadilah kamu apa? Kamu. Maksudnya apa? Jadilah dirimu sendiri gitu. Makanya dikatakan kun anta tazdad jamala gitu. Maka kalau kamu menjadi diri kamu sendiri, untuk memperindah diri nggak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Gitu. Itu ini sir yang di lagu ini. Kun anta, maksudnya adalah kun anta anta, gitu. Atau kun anta nafsaka. Jadilah dirimu sendiri. Untuk nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu jadi badut gitu ya. Cukup jadi diri sendiri maka tasdad jamala itu aja tuh. Maka akan menambah keindahan kamu. Itu lagu siapa ya dulu ya? Lu pasti. Lagu Arab yang pasti. Oke, Umar Fuder. Oke, lanjut. Nah, itu yang beliau maksudkan. Dan begitu juga akhwatnya kana itu adalah wa ma tasarrafa minha. Ay wa ma tasarrafa min kullil asya ini tadi nih. Minal asya yang 13 ini tadi. Semua yang menjadi tasrif daripada semua itu. Nahu apa? Kana yakunu kun asbaha yusbihu asbih. Gitu. Maka seperti ini. Kana Zaidun iman. Ini contohnya nih. Kana Zaidun iman. Pahami? Zaidun iman. Tadinya itu adalah mubtada khobar. Seperti itu tadinya itu mubtada khobar. Begitu juga walaysa amr. Oke. Terus yang nanti sebenarnya ada klasifikasi ya di antara semua ini tadi, semua af'al naqisah yang disebut atau semua akhwat-akhwatnya kana itu tidak semuanya memiliki bentuk fi'il madhi mudhari dan bentuk fi'il madhi mudhari dan amarnya. Enggak semuanya, hanya beberapa saja. Contohnya seperti laisa. Nah, laisa itu enggak memiliki bentuk mudhari'nya dan juga tidak memiliki bentuk madinya. Seperti itu nanti ada klasifikasi ya gitu. Oke, lanjut. Contohnya kan Zaidun qa'im. Berarti tadinya adalah mubtada khobar yaitu Zaidun qa'iman. Masukkan kana. Berarti dia merubah Zaid yang tadinya mubtada dan dijadikan sebagai isimnya dia dan merofakkan Zaid dan merubah qa'im yang tadinya itu marfu sekarang dijadikan mansub dan dijadikan statusnya menjadi khobarnya kana. Walaysa amrun syakhisan. Nah, begitu juga ini kata-kata. Walaysa amrun syakhisan. Jadi berarti tadinya amrun syakhisun. Terus masuk ke situ. Wa ma asybah dzalik. Selesai. Wa amma inna. Nah, lanjut di dalam inna. Adapun inna wa akhwatuha fa inna. Ini amalnya si inna dan akhwat-akhwatnya inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, itu lagi-lagi sama, kasih poin seperti yang saya katakan tadi. Ai tansibul mubtada'a wa taj'aluhu ismaha. Seperti itu. Inna itu menasabkan mubtada dan menjadikan mubtada menjadi isimnya. Dan juga merofakkan mubtada dan membuat mubtada itu menjadi khobarnya. Gitu. Wa tarfa'ul mubtada khobar. Wa tarfa'ul khobarul mubtada maksudnya gitu ya. Wa tarfa'u khobarul mubtada wa taj'aluha khobaroha. Seperti itu. Dan menjadikan khobarnya mubtada itu rofa dan menjadikan status khobarnya mubtada itu menjadi khobarnya inna. Itu yang perlu ditanbih. Contoh apa itu? Apa aja dia? Wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna. Itu nanti semua ada maknanya. Nah, huruf-huruf ini. Wa ka'anna wa laita wa la'alla. Itu nanti prakteknya sama persis. Sama seperti yang ada di tadi, yaitu inna zaidan qa'imun, anna zaidan qa'imun, lakinna zaidan qa'imun dan seterusnya. Wa ka'anna zaidan qa'imun, wa laita zaidan qa'imun, wa la'alla zaidan qa'imun dan seterusnya. Taqulu ini contohnya. Inna zaidan qa'imun, wa laita amran syakhisan. Seperti itu. Maka itu tadinya adalah zaidun qa'imun, tadinya adalah amrun syakhisun. Maka kemasukan dia berubah. Wa ma asbah dzalik.
Wa ma'ana ini kalau di sini karena sedikit, beliau secara matan menjelaskan maknanya satu persatu karena dikit. Wa ma'na inna wa anna li taukid. Inna sama anna itu untuk taukid. Lantas kalau bisa untuk taukid kenapa dibedakan inna sama anna? Karena memang beda dalam rangka. Itu untuk tafsilannya atau untuk lebih dalamnya di syarah atau di dalam marhalah seterusnya. Inna dan anna, yang dimana seringnya anna itu berada di tengah, itu biasa diajarkan seperti itu di awal-awal. Anna itu kita tidak mendapati dia di awal kalimat. Beda dengan inna. Seperti itu. Anna itu pasti dia itu setelah menyatakan sesuatu maka ada anna di setelahnya. Kalau inna enggak. Inna itu bisa datang di awal. Seperti itu salah satu. Fungsinya sama-sama untuk taukid. Sama-sama untuk mengakidkan suatu pernyataan atau suatu mubtada khobar. Sehingga ini nanti sirnya baru. Sirnya itu masuk ke dalam balaghah. Sir-sir semua ini. Sir-sir. Misalnya katakan kata-kata Zaidun qaimun. Mubtada khobar, adi. Kita mengatakan kepada orang juga, oh ya udah. Tapi kalau kita katakan inna zaidan qaimun, itu berarti lebih mengakidkan. Beneran loh si Zaid itu tidur. Misalnya tidurnya udah nggak bangun 3 hari, udah pakai kata-kata lagi. Inna zaidan laqaimun. Dipakai kan tadi 2 huruf taukid di situ. Inna zaidan laqaimun. Seperti itu. Maka di dalam ayat-ayat itu dikatakan azabullahi syadidun. Masih biasa-biasa. Terus inna adzaballahi syadidun. Ditambahkan lagi inna adzaballahi la syadid. Makanya kata-kata inna adzabi la syadid itu udah kuat kali tuh. Masih nyantai juga. Oh ya udahlah, males lah gitu. Oke, itu berarti itu nanti dikatakan sebagai fasahatul kalam. Fasahatul kalam itu karena balaghah itu adalah menggunakan kalam yang dimana secara nahwu sorofnya udah tidak dipertanyakan lagi, tetapi dia mempertanyakan tentang ablagnya. Makanya balaghah itu kan dari kata-kata balag. Balag itu nyampaikan. Kira-kira dari susunan ini. Ini nahwu sorofnya nggak ditanyakan lagi. Tapi dari susunan ini, mana yang cocok untuk orang yang keras kepala ini? Kan nggak mungkin hanya adzabul syadid. Enggak. Nah, makanya dipakaikan ini. Gitu, dipakaikan sesuatu yang lebih ablag gitu, yang lebih cocok untuk menyampaikan ke dia. Kira-kira dari ini mana yang cocok untuk ini? Ini orangnya langsung mengiyakan atau ini orangnya patuh. Yaudah, nggak perlu pakai taukid sama sekali. Gitu. Itu yang dinamakan yang dibahas di dalam balaghah sejatinya, yaitu membahas sesuatu yang dimana dia itu mutabik kepada mukhatab gitu, atau menggunakan kalimat yang dimana mutabik kepada mukhatab gitu. Kalau misalnya oh ini mukhatabnya nggak bisa pakai kata-kata sembarangan, harus ada bumbu-bumbu ininya nih gitu. Harus ada puisi-puisinya atau harus ada keindahan-keindahannya. Makanya akhirnya ada ilmu badi. Ilmu badi itu yang makin membuat orang takjub. Padahal seperti misalnya apa itu yang lagi banyak viral sekarang. Di Indonesia kita nggak mengatakan saya suka kamu atau saya kamu cantik, enggak. Tapi embun-embun pun bergiring gitu, itu apa-apa aja gitu. Gitu. Tapi burung-burung berterbangan gitu. Itu kan berarti tambah-tambahan semua untuk membuat makna itu makin ngeresap di dia. Padahal inti maknanya kamu baik loh. Atau padahal inti maknanya kamu cantik loh. Atau padahal inti maknanya nggak boleh gitu. Gitu padahal inti maknanya. Tapi disampaikan dengan orang tadi di sana ketabrak dengan ini. Pakai 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 apa? Pakai pemanis-pemanis makna agar itu lebih ablag ke dia. Gitu. Makanya ilmu badik itu salah satu ilmu yang dikhilafkan tentang apakah dia masuk ke dalam balaghah atau tidak. Gitu. Karena sejatinya gitu nggak semua orang membutuhkan itu bahasa gitu. Nggak semua orang butuh itu. Beda dengan ilmu ma'ani sama ilmu bayan. Yaitu semua orang pakai itu dan semua orang memang menggunakan itu. Ilmu badik itu nanti dikhilafkan itu ilmu badik. Apakah dia masuk balaghah atau tidak? Walaupun jumhurnya mengatakan dia masuk ke dalam ilmu fan balaghah juga, yaitu udah di ranah keindahan kalam. Jadi udah bukan di ranah apa nih yang cocok di antara ini, enggak. Tetapi apa kira-kira yang paling resap gitu. Nah, itulah yang paling ditatbikkan di dalam syair. Para syuara itu menggunakan itu untuk menyampaikan A doang atau untuk menyampaikan Zaidun Qaim doang, tetapi banyak banget bumbunya. Seperti itu. Nah, begitu juga saat kita memuji Nabi. Kita mengatakan Nabi itu luar biasa. Tapi itu luar biasa kata-kata itu. Yang kita ngelihat aja ini benar-benar tinggi bahasanya seperti itu.
Oke, lanjut. Inna Zaidan qa'iman wa la ta'amra syafiq wa ma syabha dzalik. Terus wa ma'na inna wa anna litawkid. Walakinna lil istidrak. Gitu. Istidrak itu kita sempat saya sebut di qiyas istisna'i. Qiyas istisna'i itu ada kata-kata lakinna. Maksudnya apa? Istidrak. Istidrak itu apa? Istidrak itu membuat pernyataan setelah sebelumnya ada sesuatu. Gitu. Maka dikatakan lakin. Misalnya kita ngomong nih, di sana itu enak gini. Tapi, nah, itu berarti ada pernyataan yang lain nih, yang dimana agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Paham ya? Itu namanya istidrok. Talabul idrok. Talabul idrok itu berarti memberikan idrok yang lain. Seperti itu. Jelas ya? Makanya sering tuh misalnya dia bilang ini. Tapi, tapi itu berarti menanyakan, ada tapinya enggak? Oh enggak. Ya udah, berarti ini selesai ini maknanya. Tapi kalau dikatakan tapi, nah, udah nih, lain nih. Misalnya, di situ tuh ada gini-gini, tapi jauh kayak itu misalnya, atau tapi mahal, tapi apa itu yang dinamakan dengan istidrok, itu yang disebutkan dengan lakinna. Oke, waka'anna litasbih, gitu, waka'anna litasbih. Tasbih itu yang maksudnya seperti menyerupakan. Kalau dikatakan ka'anna zaidun qomaron, misalnya seperti itu. Ka'anna zaidan qomarun. Seakan-akan itu kan mentasbih berarti. Kita mentasbih Zaid dengan Komar. Seperti itu namanya mentasbih. Walaita wala'alla itu dua-duanya itu nanti sama-sama litaraji sama litamanni. Tapi bedanya laita itu lebih diarahkan kepada tamanni, sedangkan la'alla itu litaraji. Itu dua-duanya sama-sama ini, sama-sama pengharapan, yaitu. Bedanya kalau laita ini kan nanti sering contohnya itu. Laita itu adalah pengharapan yang maksud mustahil atau berat gitu. Bahasanya nanti dua koridornya. Imam mustahil, imam bisa tetapi berat. Kayak gitu. Imam bisa tapi berat. Nah, nanti ada dua tuh yang dikatakan di dalam tamanni. Imam mustahil itu atau dikatakan laita syababu yauma, seperti itu. Seandainya orang tua ngomong, seandainya saya masih muda, itu kan udah nggak mungkin lagi gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang rebahan ngomong seandainya saya mumtaz, itu mungkin tapi berat gitu. Ada orang yang ngapa-ngapain terus seandainya saya jadi Bill Gates, seperti itu kan, itu mungkin aja tapi berat. Itu berarti masuk ke dua koridor itu. Baru la'alla itu ditaraji, berarti pengharapan yang normal gitu, nggak masuk mustahil dan juga nggak masuk berat, seperti itu. Ya orang lagi belajar terus la'allani anjah, bahasa seperti itu, semoga aku najah, itu mungkin, dan itu nggak berat kalau dia belajar ya, kalau dia belajar. Begitu juga di tawakko. Tawakko itu untuk menjelaskan memang sedang terjadi, itu namanya tawakko gitu. La'alla tawakko. Lanjut yang terakhir, kita nanti akan agak sedikit itu di dalam ini aja, di dalam naat. Karena naat di situ ada nyentuh mubtada sama khobar. Mubtada nyentuh ma'rifah sama nakirah. Oke. Wa amma dhanantu wa akhwatuha. Fa innaha, ini dia ngejelasin tentang amalnya dhanna ngapain. Gitu. Amalnya dhanna itu ngapain? Padahal sejatinya dhanna itu adalah fiil. Memang fiil tam, fiil muta'addi bahkan. Bahkan dia muta'addi ila maf'ulain. Dia fiil normal. Seperti itu, beda di dalam kana tadi dan juga beda dalam inna. Inna huruf karena fiil naqis. Seperti itu. Sedangkan dhanna itu fiil normal, hanya saja dia muta'addi ila maf'ulain. Nah, dua maf'ulnya ini tadinya adalah mubtada dan khobar. Makanya akhirnya dia juga dianggap gitu ya. Dia juga dianggap sebagai perusak mubtada dan khobar. Padahal sejatinya dia nggak peduli tuh mau tadi mubtada khobar atau enggak, yang penting kan dia menjadikan maf'ulnya. Nah, sejatinya gitu. Hanya saja kebetulan dua maf'ulnya ini tadinya adalah mubtada dan khobar. Wa amma dhanantu wa akhawatuha. Maka yang perlu jelaskan setelahnya adalah apa amalnya si dhanna. Gitu. Oke, dhanna adalah amil, salah satu amil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Amalnya ngapain? Dia membuat perubahan apa di dalam mubtada dan khobar? Nah, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Di sini baru dikatakan tansibul mubtada, tapi kan tetap disebut di depannya dan menjadikan kedua-duanya menjadi maf'ulnya.
Nah, inilah takwilan yang perlu kita pasang dari tadi sejatinya. Gitu, walaupun di dalam matanya tidak disebut. Takwilan apa? Waktu tadi, waktu misalnya di inna. Inna beliau hanya menyebut tansibul isma. Padahal dia enggak tansibul isma, dia itu tansibul mubtada. Wa taj'alahu isman laha. Seperti itu. Dia itu menasabkan mubtada dan menjadikan mubtada sebagai isimnya. Nah, begitu juga di sini. Dia, ini yang lebih, kalau ini takwilan yang lebih lengkap. Dhanna itu menasobkan mubtada dan khobar dan menjadikan, itu kata-kata di sini disebutkan dengan ala annahuma maf'ulani laha. Ai li dhanna wa akhwatuha. Dan menjadikan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ulnya. Oke. Wahia apa? Ini contoh pertanyaannya. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu. Nah, masing-masing semua ini nanti ada klasifikasi maknanya gitu. Dhanna, hasib, khiltu itu nanti satu titik, sama-sama ada titik mengiranya. Seperti itu. Mengira itu berarti pengetahuan yang hanya masuk ke dalam marhalah dhan. Seperti itu. Terus khiltu wa za'amtu. Itu juga nanti masih masuk zamtu. Ini dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu itu masih masuk ke dalam ilmu yang bersifat dhan gitu. Tapi kalau ra'aitu wa alimtu wa wajadtu gitu, itu masuk ke dalam ilmu yang berbentuk ilm, yakin. Seperti itu. Makanya kata-katanya ra'aitu atau alimtu wa wajadtu. Memang dia melihat secara musyahadat langsung. Wattaqaltu wa ja'altu itu menjelaskan tentang tasyir, merubah sesuatu. Maksudnya misalnya ittakhadtu al-ma'a asiran gitu. Berarti saya menjadikan tasir. Tasir itu membuat sayrurah, membuat sesuatu berubah. Wa ja'altu juga seperti itu. Wa ja'altul ma'a asiran. Saya menjadikan air itu menjadi jus seperti itu. Itu juga membuat berubah. Wa sami'tu. Sami' itu juga menghasilkan ilam tetapi lewat jalur sama. Itu juga dikatakan sami'tu. Lanjut. Taqul. Nah, ini contohnya bahasanya. Donantu Zaidan iman atau wa ra'aitu Amron syakhisan. Tadi itu aslinya adalah Zaidun imun. Tadi aslinya adalah Amrun syakhisun. Tapi gara-gara kemasukan donantu, maka berubahlah dia menjadi mansub dua-duanya dan berubahlah statusnya itu menjadi maf'ul daripada dhanna. Gitu, maf'ul daripada dhanna. Ini nanti ada bahasanya gini. Enggak semua fiil yang dia memutaadikan dua maf'ul itu ada temannya dhanna. Dhanna itu kenapa dikhususkan karena beberapa sebab nanti. Dhanna dan beberapa temannya itu dikhususkan karena beberapa sebab. Enggak sebatas dia membutuhkan dua maf'ul. Karena nanti fiil yang mutaaddi dua maf'ul itu banyak. Seperti itu. Cuman enggak dianggap, enggak semuanya langsung dikatakan sebagai akhwatnya dhanna. Karena sesuatu menjadi akhwatnya dhanna bukan semerta-merta dia memutaadikan dua maf'ul. Oke, kita masuk ke dalam babun na'at. Saya kasih waktu 1 menit.
Oke, lanjut ya. Maka dengan selesainya membahas inna, itu kita selesai membahas marfu'an. Marfu'an yang dimana dia adalah aslul marfu'. Kita nggak mengatakan dengan selesainya membahas donna ya. Kenapa? Karena marfu'at itu selesai di khobarnya inna. Selesai. Gitu. Kan kita mengatakan kemarin apa aja marfu'at, ini. Yang keenam itu adalah khobarnya inna. Gitu. Dengan selesai kita membahas dia tadi, itu sudah selesai. Ini tartibnya kenapa beliau sebut ini, karena dia memiliki fungsi yang sama seperti dua yang atas, sama-sama masuk ke dalam mubtada dan khobar. Gitu. Maka akhirnya ini nanti pembahasan donna wa akhwatuha itu juga bisa dikatakan sebagai istitrat. Istitrat itu adalah sesuatu yang ditambah sama beliau karena sedang nyentuh itu, betul, atau sedang membahas itu. Bagaimana misalnya di dalam mantik kemarin saya menyebutkan tentang anwaul hasar, tentang asbabut taqaddum, itu istitrat semua. Kenapa? Karena tiba-tiba nyentuh sesuatu yang lain, sehingga yang lainnya ini juga kita bahas. Gitu. Oke. Terus maka kita lanjut ke dalam marfu'at yang lain. Yang dimana ini jami'in nanti ke semuanya. Dia itu masuk ke dalam mansubat dan juga masuk ke dalam mahfudat. Seperti itu. Apa? Yaitu at-tabi'. Gitu. Atau jamaknya itu adalah at-tawabi'. Tabi. Tabi ini nanti bisa punya dua jamak. Jamak taksir atau jamak muzakkar salim. Tawabi' atau tabi'un bahasanya. Oke. Maka kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pembahasan yang dinamakan dengan naat. Naat ini adalah sesuatu tabi. Tabi dalam apa? Tabi dalam, jadi karena ini masih peraja marfu'at, maka kita sedang ngebahas naat yang posisinya rafa ya. Betul. Dan karena ini juga masuk ke dalam mansubat dan juga masuk ke dalam mahfudat, maka akhirnya kita juga membahas itu. Sehingga ke depan nanti saat membahas mansubat, membahas mahfudat, pembahasan tabinya di mana? Udah dicukupkan sebelumnya. Jelas ya? Maka tartibnya seperti itu, tartibnya. Maka jangan bingung kalau misalnya muncul di sini. Dan tabi yang pertama yang kita bahas adalah naat. Tabi itu kan nanti ada 4. Gitu ya. Tabi itu ada 4. Nah, yang pertama adalah naat. Itu udah kita tulis kemarin. Pertama adalah naat. Naat ini berarti salah satu tabi. Berarti dia adalah sesuatu yang ngikut hukum matbu'nya. Berarti kalau kita tuliskan di sini ada yang dinamakan dengan tabi, ada yang dinamakan dengan al-matbu'. Balik. Matbu'. Maka tabi'i di sini adalah sesuatu yang ikut matbu'nya. Kayak gitu. Dan na'at itu nanti adalah sesuatu yang ikut man'utnya. Seperti itu. Na'at man'ut gitu. Oke, dia adalah sesuatu yang ikut matbu'nya. Dalam hal apa? Dalam 4 hal. Dikatakan di sini atau dalam beberapa hal gitu ya. Dalam beberapa hal. Nah, itu nanti kita lihat aja di dalam kitab. Dia nanti ngikut matbu'nya. Yang pertama adalah dalam i'rabnya. Karena memang kita sedang membahas tentang i'rab yang lain yang dimana itu rafa. Ternyata 6-nya udah selesai. Lalu ada satu lagi yaitu semua yang ngikut i'rabnya 6 yang tadi. Berarti yang menjadi naat daripada mubtada, yang menjadi naat daripada khobar, yang menjadi naat daripada fa'il, yang menjadi naat daripada naib fa'il, yang menjadi naat daripada ini isim kana dan khobar inna. Itu semua. Atau bahasanya yang menjadi tabi' daripada 6 sebelumnya, itu semua juga hukumnya adalah marfu'. Penyebab dia tabi' nanti ada 4. Jelas ya? Penyebab dia tabi' itu ada 4. Yang pertama adalah naat. Makanya akhirnya kita ngebahas naat. Nanti setelahnya ada atof, ada taukid, ada badal. Nah ini penyebab tabi.
Anggotanya ini aja. Naat, terus atof, terus ada taukid, ada al-badal. Nah, ini yang kita bahas pertama. Naat itu adalah tabi yang ngikut man'utnya. Nih, naat itu adalah tabi yang ikut matbu'nya. Berarti kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, tabi ini yang ikut, matbu' yang diikuti. Jelas ya? Tabi yang ikut, dia yang diikuti. Berarti kalau dikatakan dia yang ikut, berarti ngikut sesuatu yang diikuti. Ngikut dalam hal apa? Nah, ini yang kita sebutkan. Dia akan ngikut dalam hal, kalau di dalam kitab itu yang paling pertama, dia ngikut ke dalam i'rabnya. I'rabnya itu maksudnya adalah status i'rabnya, gitu ya. Kalau tadi si matbu'nya marfu, maka dia ngikut. Gitu. Kalau misalnya status si matbu'nya itu adalah beri'rab ar-rafa. Kenapa dikatakan beri'rab ar-rafa? Karena taghyir yang terjadi di sini taghyir yang bernama rafa. Jelas ya? Kenapa kok bisa taghyirnya rafa? Karena mughayyirnya atau amilnya adalah rafi'. Jelas? Gitu. Apa itu? Ya itu yang ke-6 tadi. Berarti maksudnya apa? Si matbu'nya ini adalah salah satu anggota si 6 yang tadi. Jelas? Itu si matbu'nya adalah salah satu anggota si 6 yang tadi. Gitu. Atau si matbu'nya ini dari satu sisi dia juga tabi yang belakang. Karena kan bisa aja sesuatu punya sifat banyak. Gitu. Atau punya naat banyak. Berarti dia tabi beserta matbu'. Terus lanjut tabi depannya beserta matbu'. Nih, berarti yang paling pertama dia ngikut di dalam status i'rab. Nih, i'rab itu maksudnya adalah mu'rabnya. Gitu. Dalam status mu'rabnya. Itu yang pertama, ngikut di situ. Atau bahasa di dalam kitab dikatakan dia ngikut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Terus ngikut di dalam apa? Ngikut di dalam ta'rif wa tankir. Ta'rif wa tankir itu maksudnya apa? Ngikut di dalam kema'rifahannya dan kenakirohannya. Kalau matbu'nya ma'rifah, maka tabi'nya juga ma'rifah. Kalau matbu'nya nakirah, maka dia juga nakirah. Begitu juga tadi di sini. Kalau ini tadi kan mencakup 3 nih. Yaitu ar-rafa, terus an-nasab, sama al-khafad. Oke, ini tadi. Kalau matbu'nya rafa, maka dia rafa dan seterusnya. Nah, dia juga ngikut di sini nih. Ngikut di dalam ta'rif sama tankirnya. Walaupun nanti ada sebagian kol ngikut ke dalam jamak sama muzakkar sama ininya. Dia ngikut juga di dalam hal itu. Bentar, ini oke, ini nanti ada juga yang dia ngikut ke dalam muannas muzakkarnya dan juga ngikut ke dalam mufrad jamak ininya. Mufrad musanna dan jamaknya. Arti 4 itu, mencakup 4 itu. Dan nanti di dalam syurahnya pada disebut itu. Tapi itu penting menyebut itu. Karena nanti kalau dia jamak ya dia nanti ikut jamak. Kalau dia muzakkar dia nanti ikut muzakkar dan seterusnya. Berarti ngikut pertama di i'rab, ta'rif tankir, terus muzakkar muannas, at-ta'nis gitu aja. At-ta'nis, sama at-tadzkir. Terus terakhirnya adalah al-mufrad. Mufrad yang muqabilnya adalah musanna sama al. Oke, nih ngikut di dalam 4 ini. Oke. Karena i'rab udah selesai ngebahasnya sebelumnya. Ta'nis sama tadzkir juga kita udah sering menyebut. Musanna sama ini mufrad, musanna dan jamak itu juga udah sering disebut sebelumnya. Yang baru terdengar itu adalah ini, yaitu ta'rif sama tankir.
Makanya akhirnya secara istitrod di dalam naat itu ngebahas ma'rifah sama nakirah. Bukan karena ma'rifah sama nakirah ada dalam pembahasan itu. Cuman karena ini adalah pembahasan pertama yang nyinggung ma'rifah dan juga nyinggung nakirah. Makanya akhirnya ada bab ini di sini. Jelas ya? Gitu. Sebagaimana tadi ada bab dhanna wa akhwatuha di sini. Padahal dia nggak masuk ke dalam marfu'at. Jelas? Itu berarti memang dibahas karena lagi nyinggung gitu. Itu min sya'an salah satu karakteristik kitab-kitab ilmiah atau kitab ta'lim seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam kitabnya. An-na'tu. Na'at itu apa? Na'at itu adalah tabi'un lil man'ut. Dia sesuatu yang tabi' kepada man'utnya. Dalam hal apa? Nih, dia tabi' kepada man'utnya dalam hal rofa'nya. Berarti rof'ihi, nya itu kembali ke man'ut. Berarti dalam hal rofa'nya si man'ut, begitu juga dalam hal nasabnya si man'ut, dan juga dalam hal khofatnya si man'ut. Jadi kalau misalnya si man'utnya itu rofa, maka naatnya juga rofa. Gitu. Ini biasa kalau kita bilang tarkibnya itu adalah tarkib wasfi ya. Yang kita sering sebut itu. Tarkibnya itu adalah tarkib wasfi. Ini yang kita sering sebut ar-rajul al-karim. Nah, ini tarkibnya kan wasfi. Maka ini kita katakan sebagai naat. Ini kita katakan sebagai al-man'ud. Nah, maka dia adalah at-tabi'. Maka dia adalah al-matbu'. Dia adalah tabi', dia adalah matbu'. Dan dia, nah maka si ini naat yang ngikut kepada man'ud. Atau dia adalah tabi' yang ngikut kepada man'ud. Kalau man'udnya itu tadi ar-rajul, maka dia jadi karimu. Berarti dalam artian apa? Ngikut ke dalam ininya, i'rabnya. Kalau dia ini adalah nakirah, maka dia nakirah. Kalau ma'rifah, dia ma'rifah. Seperti itu. Dan juga kalau dia itu mudzakkar, ini mudzakkar. Seperti itu. Terakhir, kalau dia mufrad, maka ini juga mufrad. Walaupun tentang dua yang ini nanti ada ininya. At-ta'nits, tazkir, sama al-mufrad, musanna dan jama' itu ada tafsilannya lagi. Oke, lanjut. Tabi'un lil maq'ud fi raf'i wa nasbi wa khafdi wa ta'rifi wa tadhkiri. Taqul, nah itu contohnya. Qama Zaidun al-aqilu. Al-aqil itu menjadi naat daripada Zaidun. Al-aqil itu ma'rifah karena ada alif lam. Zaidun itu ma'rifah karena alam, karena nama. Ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqil. Itu hal yang udah jelas. Nah, terus ini yang saya tampilkan. Tolong dihapus semuanya. Di sini, di sisi yang mau saya sampaikan di sini, beliau menyebut ma'rifah, juga menyebut an nakirah. Bedanya apa? Saat ma'rifah, beliau kasih contoh. Saat nakirah, beliau kasih ta'rif. Gitu. Di sini beliau berikan al-misal atau beliau mentarif dengan memberikan adat.
Di sini beliau mentakrif dengan menghad. Jelas gak? Karena waktu dia menyebut ma'rifah, dia nggak mengatakan ma'rifah itu adalah isim yang seperti apa. Dia nggak mentarifkan, tetapi mentadid. Mentadid itu memunculkan. Ini ma'rifah semua. Sedangkan di dalam nakirah, itu dia memberi had. Oke. Salah satu fungsi had, itu untuk menjami sekian banyak afrodnya. Jelas ya? Salah satu fungsi had, itu untuk menjami atau untuk mengumpulkan banyaknya afrod. Misalnya, apa fungsinya insan kita definisikan dengan hayawanatik? Karena kalau insan didefinisikan dengan fulan dan fulan dan fulan dan fulan, nggak ada habisnya. Banyak banget. Maka untuk mempersempit itu dikumpullah atau dibuatlah suatu konsep yang bernama tarif. Yang untuk memunculkan maklum tasawur, itu muncul maklum tasawur, agar membuat majhul tasawurnya itu muncul. Jelas ya? Gitu. Oke. Terus saat diberikan adat itu maksudnya 1, 2, 3, 4. Itu. Di dalam mantik kita udah nyinggung bahwasanya salah satu jenis ta'rif birrasam itu adalah menggunakan khosohnya. Salah satu khosoh sesuatu itu adalah misalnya sesuatu. Jelas gak? Misal dikatakan pohon mangga itu apa sih? Pohon mangga itu yang ini. Itu berarti menunjukkan misalnya. Manusia itu apa sih? Manusia itu itu manusia. Berarti itu sedang mentarifkan, tetapi tarifnya itu bitamsil. Tamsilnya sesuatu itu adalah khosohnya sesuatu. Kenapa? Karena apabila misal ada, maka sesuatu pasti ada. Misalnya ada, misalnya manusia ada, maka saat kita contohkan, itu Zaid manusia. Maka saat Zaid ada, maka manusia pasti ada. Jelas ya? Gitu. Tapi di saat manusia ada, belum tentu Zaid ada. Itu bahasanya seperti itu. Makanya disebutkan bahwasanya tamsilnya sesuatu itu adalah khosohnya sesuatu. Sehingga saat mentarifkan dengan misal, itu masuk ke dalam tarif bir rosem. Karena sedang mentarifkan dengan khosohnya. Jelas? Oke. Di sini juga nanti dikatakan dengan tarif bir rosem. Karena menggunakan khosoisnya. Tapi khosoisnya itu nggak membuat contoh. Melainkan khosoisnya itu membuat karakteristiknya. Gitu. Makanya waktu disebutkan ismun syai'un likulli jinsihi seperti itu. Itu ada yang mengklaim bahwasanya itu adalah yang syai kepada semua jenisnya itu adalah karakteristiknya beliau. Karakteristiknya nakirah maksudnya. Tapi ada yang mengatakan itu hadnya. Itu ala khilaf aja di sana. Tapi ala kulli hal lihat dua perbandingan itu aja tadi. Saat ma'rifah dia memberikan adat beberapa, saat nakirah dia memberikan ta'rif. Kenapa? Karena afrodnya nakirah itu banyak banget. Sehingga kalau diberi adat nggak bisa. Dan juga nggak ada pengelompokannya. Sehingga nggak berfungsi diberikan dengan adat. Tapi kalau di dalam ma'rifah itu ada pengelompokannya. Sehingga akhirnya cukup sebut saja perwakilan dari pengelompokannya. Maka itu ma'rifah. Dan itu terbatas. Jelas ya? Dan itu terbatas. Maka di dalam ma'rifah kita ngebahas gitu. Oke, kita masuk ke dalam kitab. Wal ma'rifatu satu asya. Nah, ma'rifah itu ada 5. Yang pertama, ismul mutmar, domir bahasanya. Maka mencakup ke semua domir. Isim mutmar, ana wa anta dan seterusnya itu. Intinya ini semua isim ya. Isim mutmar itu ma'rifah. Terus wal ismul. Tapi tadi jelas ya kenapa kok tiba-tiba beliau membahas ma'rifah. Maka biar jangan kita ngira patah gitu kitabnya ini. Kok ngapain ma'rifah kok tiba-tiba di sini? Karena di dalam bab na'at tadi beliau menyebut na'at adalah tabi yang ngikut man'ut. Salah satunya ngikut di dalam ta'rif dan tankir. Makanya beliau ta'rif itu apa? Tankir itu apa? Disebutkan ma'rifah. Maka itu poinnya. Kenapa akhirnya ma'rifah ada di dalam pembahasan na'at? Bukan karena ma'rifah itu masuk di dalam bab na'at. Enggak. Tapi karena ma'rifah itu adalah salah satu sesuatu yang diikuti oleh na'at. Dan itu belum disebut sebelumnya. Beda dengan rofa, nasab, khafat itu udah pertama kali. Yaitu di dalam pembahasan i'rab. Beda dengan ini. Yang tadi tuh muzakkar, musanna, dan muzakkar, muannas, dan juga mufrad, musanna, jamak. Itu udah disebut sebelumnya. Gitu, jamak, muzakkar, salim, jamak. Itu berarti kita udah kenal sebelumnya. Tapi kata-kata ma'rifah sama nakirah baru ini tersebut. Makanya akhirnya beliau meletakkan pembahasannya di sini. Oke. Apa aja ma'rifah? Ada 5.
Maka semua yang masuk di dalam kelima ini itu masuk ke dalam sesuatu yang dinamakan dengan isim ma'rifah. Betul, isim ma'rifah. Yaitu apa? Isim mutmar. Isim mutmar itu domir. Terus selanjutnya adalah isim alam. Isim alam itu nama sesuatu. Itu nanti isim alam. Nah, sesuatu dikatakan isim alam karena dia itu punya wadah. Wadahnya itu dinamakan dengan wadah alam. Seperti itu. Sehingga misalnya saat mewadah sesuatu perkara yang kulli itu nggak dikatakan alam. Perkara yang kulli itu gini. Oh, saya melihat ada bentuk gini ya, gini-gini. Terus saya mewadah. Nanti semua yang bentuknya kayak gini saya namakan dengan botol. Seperti itu. Maka botol itu nggak dikatakan alam dalam bahasa Arab, tetapi dikatakan nama dalam bahasa Indonesia. Botol itu apa? Nama ini. Nama sesuatu yang bentuk seperti ini. Kenapa nggak dikatakan alam? Karena wadahnya itu nggak kepada sesuatu yang juz'i, tetapi wadahnya kepada sesuatu yang kulli. Kayak gitu. Kenapa dikatakan di wadah botol? Karena dia sejatinya bukan mewadah ini, bukan mewadah benda ini, tetapi mewadah makna kulli yang ditarik sini, yaitu benda yang berbentuk A, berbentuk B, berbentuk C. Maksudnya yang dia itu panjang, terus ada tutupnya, terus bisa diisi sesuatu. Nah, itu benda yang itu maksudnya apa? Dia sedang mewadah makna kulli aslinya, bukan sedang mewadah benda ini. Benda ini khususnya, jelas ya? Itu nanti dinamakan dengan wadah am li am. Itu masuk ke dalam selain daripada alam. Sedangkan alam itu adalah wadah khos li khos, seperti itu. Itu di dalam ilmu wadah lah. Oke. Maka saat kita menamakan, misalnya kita bahasa kita, saya menamakan ini, nah, misalnya ini secara wadah kulinya adalah botol, tetapi saking dia cintanya sama barang-barang dia menamakan barangnya. Nah, itu namanya alam. Kenapa? Karena waktu dia menamakan sesuatu yang juz'i. Beda misalnya dia menamakan, oh saya mewadah apapun botol saya, maka namanya adalah apa misalnya, Budi misalnya gitu ya. Apapun botol saya, maka namanya adalah Budi. Itu nggak masuk ke dalam alam. Kayak itu. Karena dia menamakan sesuatu yang banyak. Kayak gitu. Kayak itu nanti akan di dalam ilmu wadah. Lanjut. Seperti apa? Seperti Zaid sama Makkah. Itu sedang memberikan dua nama, yaitu Zaid nama orang, Makkah nama kota. Maka semua nama kota, nama desa, nama jalan itu nanti dinamakan dengan wadah alam, karena dia membuat satu lafaz dan memulahadohkan perkara yang udah ditentukan sama akal dia di kharij. Itu dinamakan dengan wadah khos li khos. Dia itu udah wadah itu nanti dinamakan dengan alam. Oke. Lanjut, terus ada namanya isim mubham. Gitu. Isim mubham itu mencakup dua, yaitu isim isyarah sama isim mausul. Kenapa dinamakan mubham? Karena sejatinya proses wadahnya belum selesai. Makanya bahasanya dinamakan ibham. Kenapa ibham? Kan afrodnya belum diketahui. Beda dengan tadi, mutmar. Mutmar saat dikatakan anta, langsung afrodnya itu adalah mukhatabnya. Tapi kalau bahasanya adalah alladzi jaa bil amsi, siapa afrodnya ini? Belum terisi. Baru nanti diisi dengan fa'il yang ada di dalam jaa itu. Makanya akhirnya dia dinamakan dengan ibham. Begitu mubham, mubhamul afrod. Afrodnya itu nggak diketahui atau afrodnya itu belum selesai. Begitu juga hada hadhi tilka dan seterusnya itu. Itu masuk ke dalam isim isyarah dan isim dhamir. Oke, hada hadhi wa haula. Terus wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Semua isim yang dimana di dalamnya ada alif dan lam. Isim ya, bukan fiil, karena dia nanti mengeluarkan fiil yang di dalamnya ada alif dan lam. Seperti itu. Karena fiil banyak juga di dalamnya ada alif dan lam. Enggak, ini adalah isim. Seperti itu. Ini adalah isim. Dan isimnya itu dan alif lamnya itu adalah alif lam ziyadah, alif lam tambahan. Seperti itu. Karena mengeluarkan misalnya gini. Kata-kata apa misalnya? Alif. Alif itu sendiri. Ini kan ada alif lam nih. Paham nggak masanya? Nah, ini alif lamnya memang punyanya dia. Gitu. Maka nggak kita katakan sebagai nggak langsung kita katakan sebagai ma'rifah. Jelas ya? Karena dia ada alif lam juga, tapi alif lam punya dia.
Makanya waktu dikatakan wal ismu alladzi fihi al alif wal lam, yang dimaksud alif lam dan lam di sini adalah alif lam ziyadah. Seperti itu, alif lam ziyadah. Nah, nanti alif lam ini ada dua fungsinya. Setidaknya ada dua. Ada yang dia itu untuk mentarif, ada yang dia itu untuk mentaksis. Dia itu mentarif kalau alif lamnya itu masuk ke dalam nakiroh. Maka nakiroh kemasukan alif lam auto mentarif, membuat tadinya nakiroh berubah statusnya menjadi ma'rifat. Tapi kalau alif lamnya itu masuk ke dalam ma'rifat, maka dia dikatakan sebagai mentaksis. Seperti Zaidun. Zaidun bisa dibuat az-Zaidun. Tapi alnya itu udah nggak berfungsi untuk mentarif. Kenapa? Karena Zaidunnya itu memang udah ma'rifat. Seperti misalnya Husain, Hasan, seperti itu kan ada kata-kata Al-Husain, Al-Hasan. Padahal Husainnya saja itu udah ma'rifat. Kenapa udah ma'rifat? Karena alam. Gitu. Tapi kemasukan alif lam itu dinamakan dengan taksis. Lanjut. Contohnya adalah ar-rajul wal gulam. Itu berarti maksudnya apa? Dia bisa masuk ke dalam mufrad, bisa masuk ke dalam musanna, jamak dan seterusnya. Nah, yang terakhir, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan semua yang diidofakan kepada 4 yang di atas. Makanya totalnya 5. Padahal ma'rifah yang asli itu ada 4. Jelas ya? Ma'rifah yang asli itu ada 4. Yang kelima apa? Semua yang diidofakan ke ini. Seperti kemarin, marfu'at, mansubat, sama maf'udot, seperti itu. Marfu'at yang asli ada 6. Yang ada 6, ada 6. Yang ketujuhnya itu adalah yang tabi ke dia. Seperti itu. Begitu juga di dalam mansubat dan maf'udot. Maf'udot yang asli cuma ada 2. Yang ketiganya adalah yang tabi ke dia. Nah, di sini juga sama. Ma'rifah yang asli itu ada 4. Yang kelimanya itu adalah yang idofah. Ini nggak dikatakan tabi karena dia nggak ngikut. Tapi dikatakan dengan idofah. Idofah itu maksudnya adalah yang menjadi mudhof ilaihnya ya. Gitu, yang menjadi yang diidofakan ke dia lah. Yang mudhof ilaihnya mereka-mereka yang di atas maksudnya. Mudhof ilaihnya mereka-mereka yang di atas. 4 itu menjadi mudhof ilaihnya. Gitu, 4 itu menjadi mudhof ilaihnya. Karena kalau 4 itu menjadi mudhofnya, nggak membuat mudhof ilaihnya auto ma'rifah. Misalnya kata-katanya adalah apa misalnya bahasanya? Zaidu rojulin, misalnya seperti itu. Zaidu rojulin gitu. Karena rojulnya nggak auto Zaidnya seorang lelaki. Siapa lelakinya nggak tahu. Tapi ini adalah Zaidnya seorang lelaki. Itu nggak auto membuat rojulnya itu menjadi ma'rifah gitu. Jadi yang dimaksud ma'rifah itu adalah ma'udhifa di saat keempat ini menjadi mudhof ilaih. Gitu, keempat ini menjadi mudhof ilaih. Oke, maka mudhofnya auto ma'rifah. Maka bisa aja keempat ini nggak menjadi mudhof ilaih. Makanya nanti saat sesuatu idofah, mudhofnya itu diidofahkan, yang mudhof ilaihnya itu adalah nakirah, maka enggak membuat mudhofnya itu menjadi ma'rifah. Gitu. Dia masih nakirah. Seperti apa? Seperti gulamu rojulin. Kata-kata seperti itu. Gulamu rojulin, rojulinnya masih ma'rifah. Masih ma'rifah, masih nakirah. Dan awalnya maka gulamnya itu juga masih nakirah. Wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Nah, nanti kalau di dalam syarahnya itu akan disebut bahwasanya ini ada kekuatan ta'rif. Kekuatan ta'rif itu kekuatan yang dimana misalnya kan ada 4 tuh. Di dalam ma'rifah ada 5. Apa yang pertama tadi? Yaitu domir. Terus al-alam. Terus mubham. Terus ada al. Oke. Terus yang diidofahkan. Diidofahkan ini maksudnya adalah al-mudhof. Mudhofnya ya. Al-mudhofnya. Karena nanti kalau contohnya seperti ini, Zaidin atau Zaidunnya rojulin gitu misalnya, Zaidun rojulin gitu. Jadi bahasanya nggak langsung dikatakan sebagai dia adalah rojulnya itu adalah ma'rifah. Yang dimaksud ma'rifah adalah kalau misalnya rojulnya ini menjadi mudhof dan mudhof ilaihnya adalah salah satu dari 4 ini. Jelas? Terus ada ngebahas tentang ini masing-masing ini ada tingkatannya. Seperti itu. Ada tingkatan yang mana yang paling a'raf. Paham ya? Yang mana yang paling ma'rifah gitu. Berarti saat beliau nyebut ini urutan.
gitu. Ini yang paling ma'rifah, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, nanti disebut mudhof ilaih di mana? Apakah mudhof ilaih langsung kelima? Enggak. Mudhof ilaih itu nempati si mudhof ilaih. Mudhofnya ya. Mudhof sesuatu yang diidhofakan kepada yang empat, nempati si posisinya ini. Berarti domir. Setelah itu enggak langsung kita katakan alam, tetapi sesuatu yang diidhofakan kepada domir. Baru alam. Setelah itu sesuatu yang diidhofakan kepada alam, baru mubham. Sesuatu yang diidhofakan kepada mubham, baru alif lam, baru sesuatu yang diidhofakan kepada alif lam. Jelas ya? Maka ma'rifah dengan status kema'rifahan paling terakhir itu adalah sesuatu yang diidhofakan kepada alif lam. Jelas? Itu. Dan di antara semua ini yang paling a'raful ma'arif itu adalah lafzul jalal. Nih. Ini adalah a'raful ma'arif. Ini yang paling ma'rifah di antara semua ini. Jelas ya? Oke, terus selanjutnya. Apa fungsinya gitu kan? Itu kalau kita cuma ngebahas teori ya kalian udah tahu, tapi fungsinya apa, yaitu apa fungsinya kita lebih mengetahui sesuatu ini lebih ma'rifah loh, dalam artian domir ini lebih ma'rifah loh daripada al-rajul misalnya seperti itu. Huwa itu lebih ma'rifah loh daripada al-rajul. Apa fungsinya? Salah satu fungsinya adalah dalam membuat tartib mubtada, mim dan khobar. Kenapa? Karena ada kaul yang mengatakan syarat khobar, bahasanya gitu. Khobar itu kan untuk mengikhbar mubtada. Seperti itu. Khobar itu untuk mengikhbar mubtada. Maka dia tidak boleh lebih a'raf daripada mubtada. Jelas ya? Gitu. Dia nggak boleh lebih a'raf. Nah, nanti itu dikhilaf-khilafkan ini. Ini khobarnya. Tetapi kok dia khobarnya menggunakan domir? Mubtada'nya aja pakai ini, pakai alif lam. Seperti itu. Paham nggak? Koridor itu nanti karena ada khilaf di sana, yaitu tartib mubtada dan khobar, itu khobarnya nggak boleh lebih a'raf daripada mubtada'nya. Jelas ya? Atau nanti ada yang mengatakan sebaliknya. Oke, lanjut. Itu tadi pembahasan tentang ini. Selesai. Maka yang kelima adalah wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Terakhir. Selanjutnya adalah an-nakirah. Nakirah itu apa? Kita lihat definisinya. Nakirah itu adalah kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yaqtassu bihi wahidatun duna akhar. Kita tuliskan aja. Nakirah tarifnya adalah kullu ismin sya'i'in li kulli jinsihi, terus la yakhtassu bi wahidin ya. La yakhtassu bi wahidin dunal akhar. La yakhtassu bi wahidin dunal akhar. Oke. Di sini dikatakan sya'in fi jinsi la yakhtassu bihi wahidun. La yakhtassu bihi wahidan. La yakhtassu bihi, ini kembali kepada isim sya'in. Kita lihat ta'rifnya. Ini nanti akan kita pahami di dalam mantik. Kenapa? Karena waktu dikatakan nakirah itu apa? Nakirah itu adalah semua isim sya'i' likullil jinsi. Apa maksudnya sya'i' likul jinsi? Semua isim yang memiliki makna, yang dimana maknanya itu mencakup ke semua jenisnya. Tapi ada bahasa la yahtassu biwahidin dunal akhar. Nanti ada kata-kata alal badal. Iya, dunal akhar. Ini nanti ada kata-kata alal badal. Kenapa? Gini. Misal kita katakan rojulun. Gitu. Rojulun punya makna. Maknanya apa? Misalnya maknanya adalah insan yang balik, yang akil, terus mudzakkar, terus min bani Adam. Gitu. Insan, balik, akil, mudzakkar, min bani Adam. Itu adalah makna daripada rojul. Maka saya menyimpan makna rojul. Ini semua yang di sini menyimpan makna rojul semua. Berarti dikatakan rojul adalah isim yang dimana dia memiliki makna yang maknanya itu sya'i' likullil jinsi, masuk ke semua jenisnya.
Gitu. Saya berarti jins rojul. Kenapa? Karena saya adalah insan dan dia muzakkar dan juga dia itu adalah balik, akil dan seterusnya. Maka dia adalah rojul. Dan saat disebut rojul itu nggak mesti saya, paham ya? Nggak mesti ini, tetapi siapapun yang mencakup mana itu. Jadi dalam artian bisa jadi saya, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Sehingga saat dikatakan akti rojulan, nah, itu berarti bisa jadi saya yang dimaksud, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tanpa ada kekhususan, itu mesti saya. Paham ya? Itu mesti saya. Beda kalau kata-katanya akti ar-rojula. Seperti itu. Paham? Itu mesti saya. Kenapa mesti saya? Karena saya termasuk. Jadi gini, ini sebenarnya pembahasan nakiroh itu lengket banget dengan pembahasan umum di dalam usul fikih tentunya. Dalam usul fikih itu ada lafaz namanya umum, ada khusus. Salah satu lafaz umum itu adalah yang ditakrif. Ditakrif itu maksudnya yang dia itu dimakrifahkan dengan alif lam, itu nanti umum. Muqabilnya itu nanti ada yang dinamakan khusus. Salah satu khusus ada yang dinamakan dengan mutlak. Salah satu mutlak menggunakan diksi nakiroh. Itu salah satu hal yang paling termasuk yang rumit di dalam usul fikih saat membedakan antara mutlak sama nakirah. Karena lafadznya sama-sama rojul. Betul. Rojul di satu sisi dia nakirah, di satu sisi dia mutlak. Tapi dianggap mutlak dengan makna gini, dianggap nakirah dengan makna ini. Itu suatu saat kalian akan temukan itu kalau menekuni usul fikih. Oke. Terus gini, maksudnya, kenapa dikatakan la yahtassu bihi ay la yahtassu biha dan ismi wahidun dunal akhar. Terus saya katakan alal badal. Jadi apa poinnya? Jadi poinnya misalnya ada kata-kata akrim, rojulan. Bahasa sini. Ini kan nakirah nih. Akrim, rojulan. Maka ini adalah perintah yang menuntut kita untuk memuliakan lelaki. Siapapun bahasanya ya. Siapapun dan ada poinnya. Nggak dikhususkan. Berarti waktu dia merintah muliakan lelaki ya, dia jalan ketemu lelaki langsung dihitungkan, udah selesai perintahnya. Makanya itu dalam artian gak ada kekhususan harus lelaki yang ini ya, harus yang itu ya, harus yang itu ya, enggak. Paham ya? Itu yang dinamakan dengan la yaqtasu bihadzal ismi wahidun dunal akhar. Gak ada kekhususan. Tapi siapapun yang kita lakukan selama dia masih syai' likulil jinsihi, maka itu menyelesaikan. Berarti kenapa? Karena dia itu udah mencakup kepada semua kepada afrod yang dimaksudkan. Tanpa ada pengulangan. Ini yang dimaksudkan dengan alal badal. Berarti misalnya rojul di sini ada 10, ada 10 yang lain, salah satunya adalah Zaid, misalnya ada 10 rojul. Tapi perintahnya akrim rojulan. Maka saat ngelakuin doang selesai. Kenapa? Karena rojul itu adalah isim yang syai' likulil jinsi duna ayyahtassu biwahidin minhu. Atau bahasanya sya'ilikul jinsi, tetapi tanpa ada kekhususan pasti zaid, pasti ini, pasti ini, pasti ini, pasti ini dan seterusnya. Jelas? Itu yang dinamakan dengan konsep kerja lafadz nakirah. Jadi lafadz nakirah itu saat dikatakan rojul, padahal syai' ke semuanya nih. Tapi nggak dikhususkan mesti zaid, mesti ini. Sehingga apabila dia mau melakukan perintah akrim ini, dia bisa ke zaid, bisa ke ini, bisa ke ini. Terus saat dia sudah melakukan ke Zaid, maka gugur ke 9 yang lainnya. Maka nggak ada kewajiban lagi. Atau dia milih ke Ahmad misalnya di sini, gitu. Maka nggak ada kewajiban lagi untuk memuliakan Zaid, karena udah selesai. Karena dikatakan la yahtassu dunal akhar. Paham ya? Berarti ini yang maksudnya adalah yahtassu bihadil ismi wahidun dunal akhar. Jelas? Beda dengan ma'rifah. Cara kerja ma'rifah nanti nggak seperti itu. Karena waktu dikatakan ma'rifah, maka akrim ar-rojula, maka mencakup ke semua ini. Kena. Makanya ma'rifah itu salah satunya adalah bentuk umum. Seperti itu. Karena ini rojul, ini rojul, ini rojul, ini rojul. Kalau pakainya ini, maka kita memahami, oh perintah ini membuat saya harus muliain ini sampai yang bawah. Itu berarti konsep lafadznya aja udah beda. Seperti itu. Atau bahasanya adalah konsep kerjanya. Nah, ini yang dimaksud dengan nakirah. Berarti nakirah itu adalah semua isim yang mencakup ke semua makna yang diwadok ke isim ini tanpa ada pengkhususan ke salah satunya. Jelas? Jadi waktu dikatakan rojul, seperti itu. Rojul bisa saya, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Maka siapapun itu bisa. Gitu, tanpa ada kekhususan.
Itu nakirah. Lanjut. Wan nakiratu, apa itu? Kullu ismin syai'in fi jinsi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Seperti itu. Duna akhar. Maka dia itu tidak dikhususkan satu tanpa yang lainnya. Misalnya akrim rojul, akrim rojulan, tapi yang saya maksudkan adalah zaid ya. Gitu. Itu berarti nanti terjadi majas bahasa seperti itu. Karena sejatinya rojul itu bisa mencakup zaid dan selain zaid. Nggak ada pengkhususan, sehingga kalau kita mengkhususkan maka itlaqul am wa urada biha al khusus atau itlaqul mutlaq wa irada bi al muqayyad dan seterusnya. Wa takribuhu, nah pendekatannya rojul itu, pendekatannya memahami pendekatannya itu adalah masalah kullu masalah kullu alif lam alif itu. Berarti isim nakirah pendekatan itu maksudnya untuk memahami sejarah dekat, anggap aja semua isim yang bisa dimasukkan alif lam. Itu aja. Maka itu pasti nakirah. Semua isim yang bisa kemasukan alif lam itu nanti nakirah. Walaupun tidak semua seperti itu ya. Tidak semua seperti itu. Tetapi pahami bahwasanya alif lam yang dimaksud itu adalah alif lam lit ta'rif. Karena kenapa? Karena tadi misalnya kayak Zaidun bisa kemasukan alif lam jadi az-zaidu. Tetapi alif lamnya itu bukan alif lam lit ta'rif, melainkan alif lamnya lit takhsis. Nah, maka perlu tambah itu. Kullu ma salaha dukhulul alif dukhulul alifi wal lam alaihi lit ta'rif. Yang dimana fungsinya untuk mentakrif. Contohnya apa? Ar-rajul sama al-faras. Rajul itu adalah isim yang dimana punya makna dan dia bisa masuk kepada semua maknanya. Itu fungsi daripada nakirahnya. Bisa masuk kepada semua afrod yang bermakna ini tanpa mengkhususkan salah satunya. Itu namanya nakirah. Berarti rajul mencakup saya dan semua yang di depan ini. Tapi tanpa rojulun maksudnya, bukan ar-rojul. Karena waktu dikatakan ar-rojul, maka mencakup ini semua. Kalau alif lamnya itu istighraqiyah, tanpa pengecualian. Tapi kalau misalnya rojulun, mencakup ini semua juga, tetapi tanpa ada kekhususan. Sehingga kalau rojulun yang dimaksud saya, selesai. Yang lain enggak lagi. Itu nanti cara kerja di dalam usul fikih seperti itu, yaitu lafaz al-mutlaq. Oke, ini yang terakhir. Babul atof. Atof nggak perlu terlalu panjang. Wa huruful atfi asyratu. Ini tinggal kita baca aja. Huruf atof itu ada 10. Gitu. Apa maksudnya atof? Berarti kalau dikatakan atof, kalau dikatakan al atof, maka di belakangnya ada di depannya ada al ma'tuf. Seperti itu. Ada al ma'tuf alaih. Atof ini adalah sebagai media atau sebagai wasilah, depannya adalah al ma'tuf, di belakangnya al ma'tuf alaih. Oke, ma'tuf alaih. Ini adalah ma'tuf dan yang depannya adalah ma'tuf alaih. Oke, ini atof. Berarti maksudnya apa? Atof ini membuat si yang depan ngikuti yang belakang dalam urusan-urusan tadi tuh. Jelas ya? Betul. Minimal adalah dalam ta'rif tankirnya, bahasa seperti itu. Dan intinya adalah dalam i'rabnya. Sehingga apabila ma'tuf alaihnya itu adalah marfu', maka ma'tufnya itu juga marfu'. Kenapa kok bisa ma'tufnya juga marfu'? Ini penyebabnya ini. Paham ya? Ini penyebab. Nah, makanya nanti khilaf tentang amilnya dia rofa. Misalnya kata-kata gitu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Gini. Amrun. Bahasa gini. Kan gini. Nah, amilnya Zaidun rofa. Itu kan fi'il. Oke. Terus ada waw. Sehingga membuat dia ngikut sini. Nah, ini nanti masalahnya. Amilnya dia itu rofa. Itu siapa? Itu khilaf nanti. Ada yang mengatakan si wawnya seperti ini tadi misalnya. Seperti di dalam kata-kata ja'a ar-rajulu al-karim. Nah, ini rojul. Amilnya adalah fi'il. Kan gitu kan? Terus al-karim. Ini adalah u gitu. Al-karim itu u. Nah, amilnya apakah
amil yang sama dengan si ininya, si man'utnya, atau amilnya adalah man'utnya. Paham nggak? Jadi pembuat dia kan misalnya kita bahasakan al apa namanya bahas al-karimu. Kalau kita irokkan al-karimu, dia adalah naat liri ini misalnya, naat lil rafa marfu'un wa alamatun, seperti itu. Tapi yang kita bahas itu nanti tentang siapa amilnya si ini nih, si naatnya ini. Begitu juga di sini nanti siapa amilnya si maktuf, yaitu nih bahasa ini, siapa amilnya? Apakah amilnya adalah si man'utnya, atau amilnya adalah amil yang sama dengan amilnya si man'ut? Paham ya? Gitu. Misalnya jaa ar-rajulu al-karimu. Rojul amil membuat dia rofa adalah si jaa. Al-karim amil yang membuat dia rofa. Apakah si ar-rajul karena dia itu sedang menjadi man'utnya, atau si jaa karena dia itu adalah amilnya si rojul? Jelas sampai sini? Itu nanti khilaf itu disebutkan. Amilnya imma ini, imma ini. Yang lebih masyhur yang kita sering dengar adalah si rojulnya. Karena waktu dikatakan dia adalah man'utun, dia adalah naat kepada sesuatu yang marfu. Nah, itu berarti amilnya gara-gara dia naat. Status dia sebagai naat itu yang menjadi amilnya. Jelas? Makanya bahasanya status dia sebagai tabi' lil marfu, makanya itu menjadi amil, dia menjadi marfu. Berarti amilnya udah nggak urusan lagi dengan ja'anya. Jelas ya? Nah, begitu juga di sini. Lihat di sini. Ini statusnya karena dia tabi' lil marfu, makanya ini nanti yang membuat dia itu dia itu menjadi marfu. Tapi dengan wasilah atof. Di sini yang membuat dia ini adalah ini, tapi dengan wasilah naat. Dengan wasilah status dia yang menyifati. Kalau ini dengan wasilah huruf-hurufnya. Gitu. Maka nanti atof di sini ada bahasanya seperti ini. Ada bahasanya itu adalah atof yang nggak memakai huruf, seperti itu. Atof tetapi ada ma'tuf alaih tetapi tidak memakai huruf. Oke, selebihnya tinggal kita baca aja. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf atof itu ada 10. Al-waw, wal fa, wa thumma, wa aw, wa ab, wa imma. Itu nanti semuanya ada fungsinya. Wow, salah satu mutlakul jama', fa itu ada yang mengatakan mutlakul jama', ada yang mengatakan tartib. Thumma itu jelasnya tartib seperti itu. Sehingga kata-kata ja'a zaidun wa amrun, ja'a zaidun wa amrun, ja'a zaidun fa amrun, ja'a zaidun thumma amrun, itu memberikan dalalah makna yang beda. Padahal sama-sama maji, sama-sama zaid, sama-sama amrun. Tetapi gara-gara huruf atofnya yang pertama waw, yang kedua fa, yang ketiga thumma, itu memberikan dalalah yang berbeda. Begitu juga ja'a zaidun amrun, ja'a zaidun imma amrun, ja'a zaidun bal amrun, seperti itu. Itu semua memberikan dalalah yang berbeda. Itu. Nah, pemaknanya itu di dalam syarahnya bisa dilihat nanti. Itu aw wa imma wa bal walakin. Nah, ini walakinnya ini bukan lakinna, bedain ya. Gitu, bedain antara walakin sama lakinna. Gitu, lakinna itu termasuk pada ini tadi, akhwatnya inna. Tapi lakin saja nggak ada itu masuk ke dalam atof. Seperti itu. Jadi nanti dia membuat atof. Wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Hattanya itu fi ba'dil mawadhi'. Enggak di semua tempat. Kenapa? Karena ada hatta itu enggak mengatof. Karena hatta itu juga salah satu huruf jar. Gitu. Jadi setelah hatta, kok ini majrur kan sebelumnya marfu. Oh, berarti hattanya ini bukan hatta atof. Paham ya? Tapi hatta huruf jar. Karena hatta itu salah satu juga bentuk daripada huruf jar. Juga salah satu anggotanya amil nawasib kepada fiil. Seperti itu. Amil nawasib kepada fiil masuk juga hatta. Gitu. Dia itu membuat fiil itu menjadi mansub. Juga masuk kepada amil jar atau amil khofat kepada isim. Dan ternyata juga masuk kepada tabir. Makanya bahasa beliau di hatta karena banyak serupanya, dia masuk kepada fi'il, dia masuk kepada huruf jar. Maka beliau menyebutkan dengan hatta fi ba'dil mawadhi'. Lanjut. Nah, ini kaidahnya. Fa in utifat ala marfu'in rufi'at. Atau bisa juga fa in atofta ala marfu'in rafa'ta. Kalau misalnya kamu mengatofkan sesuatu kepada yang tadinya marfu', maka wajib kamu rafa'ta. Nah, kata-katanya gini, ja'a zaidun. Nah, itu
marfu tuh Zaid, terus wa amrun, maka wajib kita rofakkan si amrun. Kenapa? Karena amrun itu sedang kita atofkan kepada Zaid. Oke. Fa'in fa'in atof ta'ala marfu'in rofa'at itu bisa. Fa'in otifat ala marfu'in rufi'at itu bisa. Au ala mansubin nasabta, atau kamu atofkan kepada suatu yang mansub, maka kamu wajib menasabkan. Au ala maf'udin rafata au ala majzumin jazamta. Betul. Majzumin jazamta itu seperti apa? Lam yalid wa lam yulad. Lamnya nggak disebut lagi, jadi yulad juga. Wawnya itu atof misalnya. Lam yalid wa yulad. Seperti itu. Bahasanya gitu ya contohnya gitu. Maksudnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Itu atof berarti. Itu berarti kalau kita atofkan kepada yang tadinya majzum, maka jazamta. Jazamta itu maksudnya adalah jazmkan juga ke depannya. Taqulu, ini contohnya. Qoma Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amrun. Qoma Zaidun wa Amrun itu representasi dari kata-kata awal. Atof ta'ala marfu'in rafa'ta. Terus ra'aitu Zaidan wa Amrun itu kata-kata kedua. Atof ta'ala mansubin nasabta. Marartu bi Zaidin wa Amrin itu kata-kata yang ketiga. Atofta ala maf'udin fafatta. Yang terakhir itu. Wa Zaidun lam yakun wa lam yaq'ud. Itu juga atofta ala majzumin jazamta. Hadza wallahu ta'ala alam. Yaq'ud. Boleh. Itu bisa dihilangkan. Yaqut itu kita atofkan kepada lam. Gitu. Bisa juga kata-kata gini tadi, maratu bi Zaidin wa bi Amrin. Boleh. Tapi kalau lebih memunculkan pemahaman wa Zaidun lam yaqut lam yakum wa yaqut. Itu lebih memunculkan pemahaman dalam artian iza atofta ila majzumin jazamta. Karena kalau misalnya diulang, maka kita akan menganggap bahwasanya dia itu yaqut yang menjadi amilnya lam. Karena yaqut kemasukan amil jawazib. Enggak kerasa atofnya di situ, enggak kerasa atof ta'ala majzumin jazamtanya enggak kerasa. Jelas ya? Oke, hadza wallahu ta'ala kita tunggu kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم على محبوباتك وكتابك كلما تكون ووفلاتك الرافقون. Oke, ahlan yang mau balik. Apa? Alan. Ada masih juga atau tinggal bertemu atau bersama dengan anak atau sering. Nah itu awalnya yang gimana? Hotel nanti di mahal. Oh di satu kesatuan mahalnya itu. Gitu. Nanti awalnya posisi kedudukannya tarkibnya gitu. Tarkibnya satu kesatuannya itu mahalnya pemasukan dengan hurufnya itu nanti mahal apa? Isim kana atau obat kana bisa sama aja.